Semuanya. Halo Kaleb, halo Halo, semuanya. halo Bang, halo Bang. Kembali lagi dengan kami dengan seminar online yang kami buat, yaitu temanya memilih tontonan film di masa sekarang dengan pembicara Kaleb Oktavianus Sitompul. Nah, bagi teman-teman yang nanti pengen bertanya kepada Bang Kaleb, bisa nanti meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau langsung menghidupkan videonya. Dan bagi teman-teman juga bisa menghidupkan videonya sekarang supaya sama-sama saling melihat lah wajahnya kita masing-masing, dan juga ini kan direkam juga nih ke YouTube. Jadi supaya bisa kelihatan semuanya. Oke, Kaleb, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat sore semuanya. Eh, Terima kasih Bang Karis dari Duo Lucky Channel ya Bang ya, yang Iya. yang sudah memberi kesempatan lah hari ini. Hari ini sebenarnya ada materi nanti yang akan dibagikan juga, dan tujuannya juga hari ini materi yang dibawakan adalah supaya supaya lah ya, supaya teman-teman ini bisa lebih memfilter pertama, lalu bisa memilih tontonan gitu. Dan kenapa penting memilih tontonan? Nah, akan kita bahas lah dalam materi kita sekarang. Nah, harapannya nih teman-teman di sini nih ada Melina, ada Miranda, ada Mary. Boleh open cam supaya kita lebih enak aja ngobrol. Tapi kalau nggak bisa juga tidak terpaksa gitu. Ntar ya kita share dulu ini ya. Oke. Di sana sudah kebuka belum ya? Bentar. Sudah, Wait, wait. sudah. Oke. Nah, ini dia. Hari ini saya beri judul We Watch, We Learn, We Share gitu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kaleb Sitompul. Eh Dulu kenal Bang Haris di Medan, terus saya juga kuliah di Jakarta. Sekarang lagi semester akhir lah ya, lagi extend sedikit lah untuk lulus, dan kuliahnya di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman juga ada beberapa pertanyaan mungkin mengenai perkuliahan setelah materi ini juga dipersilakan gitu. Nah, hari ini kita akan membahas dan dengan judul We Watch, We Learn, We Share gitu. Kita menonton, kita mempelajari dari film dan kita membagikan. Mungkin saya nanya dulu kali ya, kalau ke siapa lah ya? Ke Miranda mungkin. Boleh Miranda di open mic dulu kalau misalnya nggak mau open cam gitu. Open mic mungkin. eh Boleh? Atau Mirandanya nggak ada nih di sini? Atau dia cuma denger doang nih? Halo, halo, nggak ada nih. Halo Miranda, Miranda. Mirandanya nggak ada nih. Mungkin yang Oke, lain coba. yang lain coba ya. Mary mungkin, Mary boleh open mic dulu. Kalau nggak open cam juga nggak apa-apa. Boleh Mary? Wah, Mary juga nggak ada. Jangan-jangan satu kelompok nih. Mereka nggak ada isinya semua. Oh, hujan, hujan. Oke, oke. Diketik aja kalau nggak diketik. Kira-kira film yang terakhir kalian tonton apa gitu. Berarti ketik aja kalau nggak. Melina, Mary, Miranda gitu. Coba ketik. Film yang kalian terakhir tonton apa dan menurut kalian kenapa kalian nonton film itu gitu. Singkat aja. Misalnya saya nonton film Ada Apa Dengan Cinta 2 karena pengen lihat Nicholas Saputra misalnya gitu. Coba di kolom chat ya, diketik aja, singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Biar kita bisa tahu teman-teman terakhir itu nonton apa gitu, dan supaya nanti teman-teman tahu juga eh, apa sebenarnya film gitu, dan kenapa teman-teman suka, atau pastilah kita semua di sini pernah nonton film kan gitu, dan kenapa film sekarang orang jadi pada suka ya gitu, pada gemar lah, apalagi di tengah masa pandemi gini kan gitu. Oke, ini baru bergabung lagi ada Febri Aristan Rahadian Putra. Oke, sembari
teman-teman lagi ngetik nih, kita next dulu ya ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian we watch gitu. Menonton itu udah menjadi bagian dari gaya hidup kita gitu. Kayak kalau dulu ya, saya di zaman-zaman SMA, SMP tuh, kalau weekend tuh paling pilihannya itu ke mall gitu, terus nonton gitu. Nonton sama teman-teman, kalau ada film baru, nonton ya film baru. Kalau dulu tuh masih zaman koran ya, kalau saya karena tinggal di Medan dulu koran di halaman tengah tuh ada jadwal film tuh masing-masing bioskop gitu dan itu laku gitu kita selalu nonton kita lihat itu ada nih jam 2 hari Sabtu hari Rabu gitu nonton film ini gitu dan udah jadi gaya hidup gitu dan hal ini juga terbukti gitu ketika dari ini kutipannya dari kontan.co.id gitu ada salah satu waralaba bioskop itu namanya CGV itu dari Korea jadi kalau misalnya teman-teman nonton ke CGV berarti teman-teman menonton di sebuah perusahaan bioskop lah ya waralaba dari Korea gitu. Dan angka penonton di tahun 2019 itu sudah mencapai 20 juta penonton gitu. Jangan-jangan apa ya nggak nonton nggak asik gitu kali ya. Karena udah 20 juta gitu. Dan ini udah jadi gaya hidup terus gitu. Kita tiap weekend kalau ada waktu kosong menonton gitu. Ini ke bioskop ya, konteksnya ke bioskop. Ini sudah ada masuk nih dari Miranda, film Patch Adam karena ada tugas kampus. Oh, tugas kampus. Ini fakultas apa ya? Kok ada nonton film ya? Tapi bagus bagus bagus. Itu gimana film Patch Adam? Ada Melina Manurung, terakhir Mariposa karena diajak teman sih. Oh, oke oke oke. Kita juga ya, kita emang sering kayak gitu juga ya. Nonton tuh juga karena diajak teman gitu. Misalnya Bang Haris nonton gitu sendiri. Ada nonton film ini bagus, bagus loh. Ikut dong gitu. Kita bisa jadi ikut gitu. Karena tawaran dan ajakan menonton itu lebih cepat daripada ajakan-ajakan yang lain, daripada ajakan nongkrong gitu. Nonton tuh semua orang mau gitu karena rasanya terhibur, fancy datang ke bioskop gitu beli popcorn, bisa bisa update tuh tiketnya di foto gitu kan. Nah, ini data singkat aja gitu, teman-teman bisa baca gitu bahwa tahun 2019 itu kita udah sampai 1918 layar gitu. Dari 34 provinsi, 33 sekarang kan provinsi di Indonesia gitu. Aja udah 1918 layar. Itu berarti kan satu kota berapa gitu ya? Bisa sampai 100 mungkin atau 80 mungkin. Ada layar bioskop ya ini hitungannya. Dan tahun ini diramalkan jadi naik 6,48 sampai jadi 2051 layar. Nah, ini kan berarti udah menjadi makin kebutuhan gitu. Karena bisnis bioskop bukannya murah gitu. Mereka membuka bioskop pasti udah ngelihat pasar gitu. Dan terakhir, film yang paling fenomenal, saya kira tadi ada yang nulis Endgame nih. Nah, film yang paling fenomenal di Indonesia itu masih Avengers Endgame. Dia menembus angka 11,24 juta penonton. Kota Medan lewat jumlahnya, Jakarta lewat jumlahnya, Surabaya lewat. Ada 11,24 juta gitu yang ngumpul ke bioskop buat nonton Avenger gitu. Hal ini film-film seperti ini tuh bahkan ngalahin film Indonesia. Nah, film Indonesia sendiri apa tuh yang paling tinggi sampai sekarang? Judulnya Warkop DKI Reborn. Jangkrik Bors Part 1 itu masih menduduki 6.858,616 juta penonton. Jauh kan itu dari 11,24 juta dengan 6 juta gitu. Kenapa gitu? Kenapa orang-orang lebih pilih nonton Avengers Endgame daripada Warkop DKI Reborn? Saya nonton kok Warkop DKI Reborn gitu. Karena penasaran juga hari itu kok orang semua pada nonton gitu ya. Dan ini sebenarnya ada sedangkan pada tahun 2019 gitu. Itu bertambah lagi tuh ada satu film lagi gitu. Jadi kelihatan kan tadi di awal jelaskan bahwa film udah jadi gaya hidup menonton dan ternyata peminat nonton Avengers Endgame 11,24. Nah, ini dia. Waktu demam-demamnya Avengers tuh. Saya juga diajakin teman tuh, yuk yuk ngantri yuk. Kenapa nonton nih di waktu itu saya kos di daerah Cikini Jakarta Pusat. Yuk nonton yuk jam 5. Jam 5 apa? Jam 5 pagi. Orang rela ke bioskop untuk nonton Avengers Endgame. Dan pada saat itu, ini teman-teman bisa baca dari CNBC bahwa 24 jam nonstop semua layar itu mutarin Avengers. Bayangin, semua film-film Indonesia itu keblok tuh pada saat itu. Karena apa? Avengers nguasain semuanya gitu. Mereka punya modal untuk masuk ke bioskop. Penontonnya tinggi, bahkan 24 jam nonstop dari jam 5 pagi terus tuh sampai jam 5 pagi besoknya lagi. Kenapa gitu? Kok orang tuh bisa gitu banget ya sama Avengers? Kalau saya sendiri belum nonton Avengers Endgame. Karena waktu itu happening
di kalangan remaja lah pada saat itu ya. Ini dia fenomena yang mengakibatkan itu ada. Oh ya, ini kalau misalnya kecepatan chat aja ya gitu. Bang, kecepatan materinya gitu. Eh disebut dengan Hollywoodisme. Siapa sih yang nggak tahu Hollywood gitu? Hollywood gitu ya, ada tulisan di bukit kan kalau teman-teman sering lihat Hollywood gitu. Hollywood itu sebenarnya sebuah kota gitu, ibarat Bogor lah ya gitu, di California di Amerika Serikat. Dan kota ini tuh jadi pusat hiburan sebenarnya awalnya, teater, kasino, karaokean, terus musik gitu. Tapi dilihat tuh kayak tempat ini tuh eksotis ya gitu. Hollywood ada di bukit, ada pohon-pohon palem begitu gitu loh. Dan akhirnya dia dirubah jadi pusat raksasa industri film dunia gitu. Kenapa disebut raksasa industri film dunia? Nah, nanti kita bahas. Tapi apa yang dijual sama Hollywood ini? Kemegahan gitu. Kalau teman-teman nonton film-film Hollywood tahun berapa ya bilangnya? 2000-an deh, 2000 sampai 2010 gitu. Rata-rata film-filmnya itu mengandung apa ya? Kekerenan lah gitu ya. Orang bisa naik mobil limusin gitu. Cowok misalnya goda perempuan gitu. Yuk kenalan di bar jadian gitu. Terus mereka jalan-jalan keliling kota, bisa bisa punya apartemen main masuk aja gitu. Padahal pada kenyataannya nggak kayak gitu. Mereka buka kulkas, isinya bir, wine, anggur, kue-kue gitu. Mereka menjual kemudahan, kebebasan yang kita nggak dapetin di Indonesia gitu. Jadi kita waktu nonton tuh kita senang gitu. Wih keren ya gitu. Kisah cintanya kayak gitu. Makanya di kanan ini ada sebutan New York, the City of Dreams gitu. Orang-orang pengen ke New York setelah nonton film Hollywood. Karena wah orang-orangnya ganteng-ganteng ya, cantik-cantik ya, baju-bajunya keren-keren ya gitu. Mereka ngejual itu gitu di Hollywood. Tapi kenapa tadi disebut raksasa? Ini dia gitu. Siapa sih yang nggak pernah lihat ini gitu? Seenggaknya satu aja gitu. Kalau saya sih semua pernah lihat gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat Universal, pernah ada lihat 20 Fox Century Fox, ada Warner Bros, ada Paramount, ada Columbia Pictures, ada Walt Disney. Mereka ini disebut The Big Six gitu. Jadi itu Hollywood, ada yang namanya Big Six. Big Six ini apa? Mereka ini adalah 6 studio raksasa. Kenapa mereka disebut 6 studio raksasa? Mereka punya banyak anak di bawahnya. Mereka menguasai bisnis-bisnis lain. Mungkin mainan, mungkin makanan, mungkin baju, mungkin musik gitu. Makanya kan ada Universal Universal Musik gitu. Warner Bros juga ada Warner Bros Musik gitu. Paramount juga dia menguasai bisnis-bisnis bioskop gitu. Columbia Pictures juga gitu. Bahkan yang terakhir Walt Disney juga mereka udah masuk Indonesia gitu. Walt Disney Music gitu. Kerjasama juga sama Sony gitu. Mereka itu udah kayak gitu. Mereka udah jadi kalau misalnya dibilang kenapa film Indonesia nggak bisa maju, nggak bisa. Mereka ini udah berakar gitu, udah gede banget gitu. Kalau kita mau lawan ya lawan 66 ini gitu loh. Nggak bisa kita bisa, tapi ya mungkin kita butuh waktu yang panjang gitu untuk bisa seperti mereka gitu. Karena mereka menguasai semuanya. Contohnya ya, kalau teman-teman ke bioskop gitu, misalnya Mbak beli minum gitu waktu Avengers Endgame ya. Terus dikasih tuh. Teman-teman nggak nonton Avengers gitu. Teman-teman nonton misalnya kayak tadi terakhir bilang Mariposa ya, nonton Mariposa gitu. Beli minum di label minumannya itu pasti Avengers Endgame gitu. Apapun film yang teman-teman tonton semuanya Avengers Endgame. Terus teman-teman jalan misalnya kemana spanduk tuh Avengers Endgame. Teman-teman buka lain berita-berita Avengers Endgame. Akhirnya promosi mereka itu sebegitu besar gitu. Dan kita kalau dibilang perfilman Indonesia ya kayaknya belum mampu lah untuk menyaingi raksasa-raksasa ini gitu. Nah, ini adalah contoh aja ya. Mungkin ada beberapa lagi kalau teman-teman ada lihat, ada tahu gitu. Silahkan tuliskan juga di kolom komen gitu kalau misalnya ada yang tahu. Tapi ini adalah 3 film yang saya pilih gitu. Betapa mereka menjadi sebuah negara ya yang bisa menunjukkan bahwa mereka juga bisa ke bulan tuh dari film gitu. Nggak cuma mereka pertama ke bulan, tapi dari film mereka juga bisa ngomong mereka pertama ke bulan gitu. 2001 A Space Odyssey ini itu filmnya Stanley Kubrick ya, Stanley Kubrick. Kalau teman-teman lihat tuh di kanan bawah tuh kalau nggak salah ada Columbia tuh tulisannya. Yang di kanan ini Interstellar, yang di kanan ini First Man. First Man ini Columbia Pictures, ya kalau yang ini apa ya Universal nih kalau nggak salah Interstellar. Koreksi aja kalau salah ya. Tapi antara 3 ini kenapa saya buat? Karena mereka mau menunjukkan bahwa mereka juga negara Amerika yang kuat di science, kuat di film, hebat juga di teknologi gitu. Jadi film ini tuh membuat kita udah terkonsep nih kepala bahwa terbang ke bulan tuh caranya gitu gitu.
ya akhirnya kita lihat kan waktu NASA terakhir menerbangkan roket ke luar angkasa gitu, kita percaya gitu, kita ngelihat gitu, oh iya ya, kayak yang di film-film ya gitu, kayak yang di film-film ya, kayak di Interstellar gitu, kayak di First Man, kayak yang Space Odyssey ya gitu. Dan hebatnya dalam cerita ini, dalam film-film ini mereka membuat drama gitu, membuat kita kayak ada ketegangan. Contohnya Interstellar, dia terbang terus dia kejebak dalam black hole kan, akhirnya dia terjebak dalam partikel-partikel atom kecil waktu gitu. Kita percaya nonton itu, kita nggak mungkin, enggak, kita malah wah keren ya bisa kayak gitu gitu loh. Di First Man juga menceritakan tentang itu si Ryan Gosling tuh jadi Neil Armstrong gitu. Gimana sih waktu manusia nginjek kaki pertama kali di bulan gitu. Dan ini dibuat kemas seciamik mungkin lah ya bahasanya gitu, sehingga kita senang gitu sama film-film ini. Sama ini juga gitu, siapa sih yang nggak tahu The Fault in Our Stars gitu, atau A Walk to Remember gitu, atau Before Sunrise. Mereka menjual kisah percintaan itu yang extraordinary lah gitu. Kita nggak bisa ngelihat kalau kita bandingin gitu sama kisah cintanya, jangan film-film zaman sekarang ya, film-film zaman sekarang Indonesia udah mulai tuh adaptasi kisah cinta dari luar. Tapi film-film kisah cinta dari The Fault in Our Stars, A Walk to Remember, sama Before Sunrise ini juga menjual ke apa ya, ke romantisan, kalau kata anak zaman sekarang keuuan lah ya, dari dua orang pasangan gitu yang orang Indonesia nggak pernah lihat gitu. Contohnya The Fault in Our Stars gitu, si ceweknya sakit kan gitu, gimana cowok bisa nemenin dia, dan betapa ternyata takdir nggak sesuai harapan mereka. Before Sunrise juga gaya berpacarannya western western banget ya, karena si cowok si Ethan Hawke tuh sama Julie Delpy ini ketemu di kereta karena mereka mau melakukan perjalanan tapi transit. Nah, mereka kenalan, akhirnya mereka ngabisin waktu dari malam sampai besok subuh supaya mereka nunggu kereta paginya, dan mereka di sana menaruh hati gitu. Padahal di sini gitu, misalnya teman-teman mau kemana ya, kalau saya kayak waktu itu mau ke Wonosobo gitu, naik kereta ke Purwokerto. Terus itu kan transit. Nggak mungkin tuh saya kenalan sama cewek terus halo, iya kenalan, kita ngobrol yuk gitu. Terus tiba-tiba jatuh hati. Nggak mungkin gitu. Jangan saya diusir atau diteriakin, "Mas, tolong," gitu. Mungkin gitu kan. Tapi di film-film ini dia membuat ketidakmungkinan tuh jadi mungkin gitu. Sama waktu Remember sama hampir mirip sama The Fault in Our Stars gitu. Terakhir ini 3 film lagi gitu. Paling kiri itu sebenarnya belum studio besar, itu The Birth of Nation, film tentang bagaimana Amerika bisa jadi negara adidaya. Dua, mungkin teman-teman udah sering nonton juga sama Dunkirk. Nah kalau ini mereka memperlihatkan bahwa militer dan kekuatan mereka tuh luar biasa gitu. Kita nggak pernah tuh ada satu film Indonesia yang buat tentang militer. Pernah terakhir waktu itu apa ya judulnya? Saya pernah nonton lah terakhir, Pasukan Garuda atau apa. Enggak begini gitu. Ini tuh menunjukkan kolosal, massal. Rata-rata kalau teman-teman nonton film perang pasti massal kan gitu. Ratusan, ribuan pasukan lari gitu, tembak-tembakan, ada pesawat, ada granat, ada yang ketembak gitu loh. Dan kita memperlihatkan bahwa wah, ngeri banget ya gitu. Mereka ternyata melewati proses yang panjang ya untuk menjadi sebuah negara gitu. Saya paling kagum tuh sebenarnya sama Dunkirk gitu. Film itu memperlihatkan perang di 4 wilayah. Di satu kota tapi di 4 wilayah. Udara, air, laut, sama sama bawah tanah gitu. Di bawah air gitu, di bawah laut gitu. Dan itu terus tuh ada 400.000 orang gitu yang pengen pulang karena mereka habis perang. Syutingnya benar-benar pakai 400.000 orang gitu. Nggak cuman 10 aja deh, ntar kita ngambil gambarnya kecil-kecil. Enggak gitu. Kalau teman-teman nonton Dunkirk tuh teman-teman pasti kayak yakin nih. Dan Dunkirk filmnya ini syutingnya bener-bener pakai kapal, bener-bener pakai pesawat, bener-bener ada ratusan ribu orang berkumpul gitu. Dan itulah hebatnya Hollywood ini ya, geng-geng Hollywood ini gitu. Yang kita Indonesia kayaknya belum lah ya, belum mampu mungkin untuk menyaingi mereka. Nah, tadi kita bicara Hollywood gitu. Akhirnya teman-teman bisa tahu lah ya sejauh ini kenapa sih kita jadi suka nonton film Hollywood gitu. Ya karena itu gitu. Karena mereka menjual kehebatan, keluar biasaan, keadidayaan, kebebasan gitu, yang kita di Indonesia nggak punya. Nah, terakhir ini kedua ini ada namanya film nasional gitu. Kalau kita belum ada sebutannya apa kayak Jakarta Wood, nggak ada gitu. Kita film nasional masih nasional banget lah gitu. Nah,
dari dulu sebenarnya kita juga udah terjun di dunia kreatif film gitu. Sineas-sineas Indonesia itu dari dulu tuh terus tuh dari zaman-zamannya sebelum Orde Lama, sebelum Orde Lama, sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang udah zaman kita di masa sekarang, demokrasi sekarang, film tuh terus berputar gitu. Dan kalau film Indonesia itu sangat terpengaruh oleh dunia politik yang ada sekarang gitu. Terus gimana perkembangan dan pengaruhnya terhadap masa kini gitu loh. Salah lagi nih. Mungkin teman-teman belum pada tahu lagu lagi film ini gitu. Tapi film ini ada di YouTube, teman-teman bisa cari. Tapi emang nontonnya ngebosenin. Karena ini adalah film pertama Indonesia buatan anak Indonesia ya. Jadi sebelum Orde Lama, waktu Orde Lama, Orde Baru itu rata-rata film-film kita tuh ada campur tangan dari luar tuh. Entah dari Jepang, entah dari Belanda, entah dari Portugis gitu. Tapi kali ini filmnya diproduksi sama orang Indonesia semuanya. Sutradaranya, produsernya, kameramennya, tim artistik semua, pemain juga gitu. Judulnya Darah dan Doa. Ceritanya ini menceritakan tentang sekelompok prajurit gitu yang pengen balik dari divisi mereka tuh Siliwangi yang ada di Yogyakarta mau ke Jawa Barat. Syutingnya beneran tuh dari Jogja jalan mereka ke Jawa Barat. Syutingnya gimana? Nggak kalah sama Dunkirk. Mereka juga melibatkan berapa ratus orang ya pemain gitu dan cameo yang jalan, yang lari gitu. Dan film ini dibuat jadi tanda sebagai Hari Film Nasional gitu. Diproduksi pertama kalinya tanggal 30 Maret. Nama sutradaranya Usmar Ismail. Nah, film ini juga diproduksi oleh perusahaan film Indonesia. Kalau tadi film di luar tuh ada Columbia, ada Universal, ada Warner Bros. Kalau ini namanya Perfini, perusahaan film negara Indonesia gitu. Nah, mereka ini membuat ini gitu. Mereka pengen, wah kita pengen dong punya film yang kita banget lah, yang nasionalis banget gitu. Ini waktu saya main-main ke PFN. Kalau dulu namanya Perfini, sekarang ada PFN. Kalau sekarang Produksi Film Negara. Kalau tadi perusahaan film Indonesia, kalau sekarang ada Produksi Film Negara. Paling kiri ini judulnya Kereta Api Terakhir. Itu ada nama sutradaranya juga di sana. Produser juga ada. Dan filmnya juga super kolosal tuh, malah ditulis lagi film nasional dengan super kolosal melibatkan berapa tuh? 150.000 pemain gitu. Dan mereka memang melakukan produksi kayak gitu. Karena mereka pengen, Indonesia pengen jadi kayak Hollywood gitu. Bisa nampilin pasukan, penembakan dan sebagainya. Di kanan kelihatan kan kita ini udah mulai berbau-bau politik tuh di film-film kita. Itu film kita berjudul Penumpasan Sisa-Sisa PKI di Blitar gitu. Nah, foto-foto ini saya ambil waktu saya ke studio PFN, waktu itu ada magang syuting gitu. Dan ada satu ruangan nampilin foto-foto poster ini gitu. Dan saya berpikir kayak kenapa ya film-film ini nggak masuk lagi ya ke bioskop gitu. Karena penasaran kita ini. Saya penasaran banget sama Kereta Api Terakhir ini. Ini gimana sih sebenarnya filmnya gitu. Tapi nggak ada. Kalau mau kita harus ke Arsip Film Nasional gitu. Di kiri itu ada juga judul film dan peristiwa sama beberapa film terakhir lagi gitu. Itu juga saya ambil. Nah di kanan inilah kondisi studionya kita gitu. Itu lampu-lampu nggak dari sana gitu. Itu lampu-lampu disewa gitu. Ini saya waktu ada syuting layar lebar dan ngambil foto lah gitu. Pengen abadikan. Dan kondisi studionya ya kayak ini yang di kanan ini gitu. Hancur lah lihat tuh gimana kita mau ngelawan The Big Six itu gitu. Studio kita juga catnya juga udah nggak jelas gitu. Terus ada tumbuh-tumbuhan di dinding gitu loh. Jadi kita memang punya banyak banyak masalah yang panjang lah untuk membuat film Indonesia naik untuk kayak Hollywood ya gitu. Tapi jangan pesimis gitu. Film Indonesia juga bagus-bagus kok gitu loh. Tapi inilah awalnya kita gitu. Kalau teman-teman mungkin hidup di bawah tahun 2000 ke bawah gitu ya. Kalau saya sih lahir tahun 98 gitu. Film-film kita ini rata-rata kayak gini nih judulnya. Susuk Nyi Roro Kidul, Kenikmatan Tabu, Nafsu Dalam Cinta, atau itu di kiri itu ada masih di tengah-tengah tuh. Saur Sepuh dan beberapa film lainnya yang di chat gitu. Dan film-film era 70 90-an ini ada narasi seksploitasi gitu. Nggak ada seks, nggak ada pornografi, bukan pornografi sebutannya, nggak ada erotis lah ya, nggak ada erotis tuh nggak asik gitu. Dan diungkapkan di sini sebenarnya kenapa gitu film-film ini
happening pada saat itu. Karena pada saat itu yang pemerintahan Orde Baru gitu. Mereka pengen supaya kita anak-anak muda ini pengennya nonton film aja, pengennya ke bioskop aja gitu, supaya apa? Nggak kritik pemerintah gitu. Pada saat itu pemikiran kita itu masih apa ya, terkontrol. Dan waktu saya coba tanya orang tua saya gitu ya, Papa, halo Pak, ini bener nggak Pak dulu nonton? Iya gitu. Bahkan anak-anak SMP, SMA tuh sampai ngelobangin dinding ini katanya, dinding bioskop untuk lihat tuh. Ini, wah ini Nafsu Dalam Cinta ini film apa ya gitu. Mereka pengen lihat itu gitu. Dan dulu kan kemudahan akses seperti ini nggak seperti sekarang gitu. Teman-teman sekarang satu klik di internet udah ada semua film gitu. Dan pada saat itu film-film kita kayak gitu supaya apa? Supaya semua anak-anak muda itu udah nonton aja ke bioskop kalian weekend. Bahkan bukan cuma anak muda, bapak-bapak gitu atau opa-opa, om-om yang baru pulang kerja, nggak ribet di rumah gitu, nggak berantem sama istri atau mikirin makanan apa hari ini, ke bioskop aja biar santai gitu. Jadi bioskop jadi sarana untuk relaksasi diri dan hiburan bagi semua kalangan pada saat itu gitu. Dan pada saat itu film-filmnya bukan jadi produk kesenian lagi. Kalau tadi kan kita lihat 150.000 pemain gitu. Syuting dari Jogja ke Jawa Barat gitu. Pada saat ini filmnya udah jadi aja deh gitu. Nah, di sini juga era kebangkitannya sinetron gitu. Kalau kita lihat sinetron-sinetron zaman sekarang semua pada ngeluh gitu kan. Apa sih film-film kita ini, sinetron-sinetron kita ini tayangan di TV nggak bener. Pada saat ini kebentuknya sebenarnya. Supaya apa? Kita semua cuma terhibur aja, nggak peduli tuh mau estetiknya, mau apanya, nggak ada gitu. Tapi tenang, naik dari tahun 2000-an ke atas, mulai dari Orde Baru mulai selesai nih, kebebasan Orde Baru udah mulai jadi demokrasi banget lah kita semuanya, lahir nih film-film yang udah ada filosofi lah, udah ada keindahan, udah ada pesan makna, udah ada jual artisnya juga gitu. Siapa nggak tahu Petualangan Sherina gitu. Tapi kalau teman-temannya bawa di 2001 mungkin belum nonton kali ya, atau 2002 belum nonton kali. Tapi kalau saya dulu nonton Petualangan Sherina lebih kali ya, 10 kali dalam seminggu gitu. Saya putar lagi, saya putar lagi, saya putar lagi. Karena pada saat itu menampilkan anak-anak yang keren gitu. Sherina pada saat itu cantik banget tuh, Sherina. Bisa nari, bisa nyanyi, ada Derby Romero juga kan di sana. Laskar Pelangi juga gitu. Menampilkan tentang anak-anak gitu yang lahir dari Belitung, dari ekonomi rendah gitu ya, ekonomi ke bawah lah ya. Dan mereka kita lihat bisa mencapai mimpinya gitu, dan seru banget bisa main di Belitung ya gitu. Dan pada saat itu saya iri, saya bilang kok kita nggak punya ya mah di Medan nih kayak gitu ya, ada air pinggir laut gitu, ada batu gitu, terus bisa naik sepeda kenceng-kenceng, di sini nggak bisa gitu, naik sepeda kenceng-kenceng ketabrak malah karena banyak kan jalan raya gitu, kecuali mungkin ke rumah-rumah yang di daerah pinggiran kota Medan gitu ya. Dan di Laskar Pelangi ini melihat bahwa oh anak Indonesia tuh hebat-hebat ya gitu loh. Ada Apa Dengan Cinta juga gitu, memperlihatkan tentang gimana sih jadi Nicholas Saputra tuh, jadi sosok cowok yang yang cool gitu loh. Terus gimana sih jadi Dian Sastrowardoyo, aduh siapa ya namanya lupa lagi tadi. Pokoknya ada deh kan nama karakter mereka berdua nih, Rangga dan Cinta gitu. Dan dari sejak saat itu, sadar nggak kalian orang ketika setelah nonton Nicholas Saputra dan Rangga dan Cinta nih dalam film ADC, pengen jadi Rangga. Cowok yang suka baca puisi, di sekolah itu kalem-kalem aja gitu, tapi kalau berantem jago gitu. Itu tertanam tuh di pikiran anak-anak muda gitu, itulah melahirkan Dilan juga kan, Dilan juga kayak gitu tuh, kalem, berantem jago gitu. Terus, si Cinta ini jadi tipe cewek yang kayak pada zaman itu hits lah ya, punya geng teman-teman gitu. Makanya kenapa teman-teman cewek itu lebih banyak gitu, karena mereka suka berkelompok, mikirin, hari ini kita pakai baju apa ya? Julitin cowok gitu, itu cowoknya cakep banget lah atau apa gitu. Nah, film-film ini menjadi apa ya, batu loncatan lah ya, batu loncatan di mana kita bisa melihat gitu bahwa oh film Indonesia ternyata bisa ya nggak berbau eksploitasi lagi gitu. Nah, dari sejak saat itu juga ya itu tayangan makin beragam gitu. Siapapun bisa mengakses film gitu. Mulai dari anak kecil. Dulu saya ingat banget tuh masih ada rental VCD gitu di daerah Setiabudi. Kalau di Medan saya selalu tuh tiap weekend Pak, ayo rental VCD yuk, pengen nonton di rumah gitu. Akhirnya kita beli VCD media player. Dan hari itu saya ingat banget kenapa nih foto Spider-Man karena ini film kesukaan saya pada saat itu. Kenapa saya suka Spider-Man?
keren aja gitu. Manusia digigit laba-laba bisa jadi ini ya, bisa jadi superhero ya gitu. Di situ saya mikir apa saya digigit laba-laba aja ya gitu. Tapi nggak bisa gitu. Dan di situ dijelasin apa-apa. Enggak, itu cuma film. Nah, cuma bisa Spider-Man yang kayak gitu gitu. Dan akhirnya saya pengen jadi Spider-Man, tetap pengen jadi Spider-Man. Saya minta apa beli baju Spider-Man gitu. Terus papa saya pulang gitu, nggak bawa baju Spider-Man, saya ngerengek-ngerengek, "Wah, nggak mau baju Spider-Man," gitu. Terus besoknya lagi dia datang, barulah datanglah baju Spider-Man itu dan saya selalu pakai gitu. Dan gawat ya, saya tetap masih pengen jadi Spider-Man, saya pengen manjat gitu. Saya manjat pohon, saya manjat jendela gitu loh. Bahkan dulu saya paling terkenal tuh kalau udah manjat jendela atau tangga gitu ya, kepala saya selalu kejepit gitu. Pakai baju Spider-Man tuh, pakai topengnya juga gitu. Nah, begitulah pada saat itu film tuh sangat berpengaruh gitu sama kita. Kalau tadi kita lihat zaman-zaman 2000-an ke bawah, 60, 70, film-film berbau eksploitasi. Nah, pada saat itu juga tinggi tuh kasus diskriminasi, kekerasan seksual terhadap perempuan. Bahkan membekas tuh sampai sekarang kan masih banyak intrik-intrik tentang diskriminasi seks kepada gender perempuan gitu loh. Dan berpengaruh sekali gitu. Nah, pada saat itu yang paling berperan itu seleksi rumahan gitu. Pasti kalau ada adegan ciuman atau apa pasti mama saya, "Kalian tutup mata, tutup mata." "Udah mah, udah buka mata," gitu. Di bioskop juga gitu, nonton-nonton tiba-tiba ada adegan-adegan sedikit erotis lah gitu. Tutup mata, tutup mata, tutup mata, terus buka gitu. Kayak gitu tuh pada saat itu, nggak ada sensor-sensor film, nggak ada. Nah, nggak boleh nonton gitu. Kalau tutup mata, tutup mata. Nah, selanjutnya tadi kita udah tahu kan tontonan kita dari Hollywood, film nasional gimana sampai dia berkembang. Dan sekarang kita mau belajar dari film tuh bisa dipelajarin nggak sih? Apa kita nonton tuh cuman terhibur aja gitu? Apa nonton kayak tadi saya nonton, pengen jadi superhero aja gitu. Apa cuman gitu aja gitu? Dan kenapa film tuh bisa dipelajarin gitu? Dan bahkan bagus banget ketika kita mau pelajarin film gitu. Karena apa? Karena film adalah kumpulan gambar. Dia bergerak dan bercerita dan menyampaikan pesan gitu. Jadi kalau teman-teman dikasih teks nih bacaan, misalnya Dilan deh gitu, siapa yang nggak baca novel Dilan gitu. Saya baca sih tapi setengah aja gitu, udah bosan. Setengah tuh baca Dilan gitu. Ketika kita kebaca gitu digambarkan misalnya Dilan dengan motor tuanya, dengan jaket jeansnya gitu, menjemput Milea yang ada di sudut sana. Nah, kita tuh visualisasi di kepala kita, wah Dilan tuh mukanya kayak gini nih. Gantengnya begini, Milea cantiknya begini gitu. Ada visualisasi di kepala kita. Kita berimajinasi, kita membayangkan gitu. Dan itulah kenapa ketika Dilan jadi banyak yang protes juga gitu. Karena mereka rasa nggak mau, Dilan tuh maunya kayak sesuai yang saya pikirin gitu loh. Padahal kalau udah film nggak bisa gitu ya. Dia tetap bercerita, tapi dia bergerak gambarnya gitu. Nggak ada kita visualisasikan sendiri, kita menyaksikan gitu. Jadi kita sebenarnya makanya ada dibilang membaca film juga ada gitu. Kita melihat gambar itu bergerak, ada ceritanya. Jadi kalau ada film nih, nggak ada pesannya, ya bukan film gitu. Ya video aja gitu. Misalnya ada rekaman gitu ya, saya jalan, terus saya jatuh. Udah, mungkin kalau yang ada pesannya dia nganggap itu film. Tapi kalau nggak ada pesannya apaan nih? Video ya gitu. Ya udah video aja gitu. Tapi kalau misalnya saya jalan, terus mama saya ngomong, "Kaleb, jangan ke sana nanti jatuh." "Ah, udah mah udah." Saya loncat, saya lari, saya loncat terus saya jatuh. "Aduh mah sakit." Terus cuman muka mama saya senyum gitu. Itu ada pesannya. Bahwa mama udah bilang, "Jangan jangan lari, Nak, jangan ke sana. Kamu lari kamu jatuh." Makanya pesannya dengarkanlah nasihat orang tua. Nah, gitu film tuh kayak gitu. Selalu ada pesannya. Kalau nggak ada itu ya belum tentu film lah gitu ya. Ini salah satu contohnya gitu, Basic Instinct. Ini ceritanya seorang detektif yang dikirim ini si Michael Douglas ini. Dia itu disuruh untuk apa ya bisa dibilang menyelidiki lah ya kematian seorang pengusaha gitu. Terus waktu dia disuruh melihat gitu ya, menyelidiki, dia ketemu sama istrinya si pengusaha ini, si Sharon Stone ini. Malah jatuh cinta gitu loh. Si Michael Douglas ini malah cinta dan malah suka jadi sama si Sharon Stone ini. Ini film rate-nya 21 apa 18 ya ke atas gitu loh. Nah, ini sutradaranya atau ada yang tahu dia gitu? Enggak ya, enggak ada yang tahu ya. Namanya Luca Magnotta, umurnya 32 tahun.
Selanjutnya ini dia pada saat pre-syuting. Enggak, bercanda. Enggak lucu sih, enggak ada yang ketawa. Tapi ini dia ditangkap gitu loh. Ini dia ditangkap di bandara. Kenapa? Jadi dia itu bukan sutradaranya sebenarnya. Tadi saya mau ngelucu juga, tapi nggak pada open cam sih, jadi nggak tahu pada ketawa atau nggak. Jadi si Luka Magnotta ini adalah seorang remaja. Itu udah 32 tahun itu dia akhirnya ketangkep. Itu foto di waktu ketangkap. Dia tuh udah melarikan diri ke beberapa negara dan dia buat video lah ya, kita sebutnya video di YouTube tahun 2010 apa 2012 ya. Judulnya One Boy Two Kittens sama One Lunatic One I Speak. Video ini udah di take down sama YouTube. Tapi beberapa orang udah sedot lagi, videonya udah di-download gitu. Dia ditangkap di sebuah warnet gitu. Karena apa? Karena dia menyebarkan video pembunuhan. Jadi One Boy Two Kitten ini menceritakan tentang dia sama 2 anak kucing lucu. Itu anak kucingnya dia masukin ke dalam plastik, terus dia sedot gitu. Terus mati gitu anak kucingnya. Udah gitu aja, nggak ada muka dia. Terus yang One Lunatic One I Speak memperlihatkan tentang dia dengan temen pacarnya laki-laki. Dia menganut gay lah ya. Terus dia bunuh nih si pacarnya ini dengan tusukan pisau buat es batu gitu. Video ini direkam gitu, dia post di YouTube gitu. Dan sejak saat itu dia jadi buronan. Bukan cuman di negaranya tapi di seluruh dunia. Makanya akhirnya dia ketangkap di Berlin, di Jerman. Nggak tahu sebenarnya dia aslinya dari mana. Setahu saya pokoknya dari Swedish apa Swiss gitu ya. Dia ditangkap di sana waktu lagi di warnet. Kenapa dia ditangkap? Waktu dia ditangkap dia senyum tuh. Itu sebenarnya lanjutannya dia senyum tuh. Kenapa dia bisa ketangkap dan kenapa dia biasa aja gitu? Karena dia pengen jadi kayak film Basic Instinct gitu. Di dalam film itu diceritakan pembunuhannya penuh teka-teki, yang ternyata pembunuhnya adalah si wanita itu sendiri, istrinya gitu. Jadi dia pengen kayak itu tuh, pengen terkenal, pengen dikejar-kejar, pengen misteri gitu. Kenapa? Dia punya latar belakang psikologi. Ternyata dia dirundung di lingkungan teman-teman sekolahnya, terus dia jadi model juga, nggak sukses jadi model, juga dirundung di sana, dianggap jelek lah, dianggap nggak bagus lah mukanya. Dia pengen terkenal gitu. Nah, caranya terkenal apa? Kriminal gitu. Nah, itulah sebegitulah pengaruh film bisa membuat orang kayak gini gitu. Dan akhirnya dia divonis seumur hidup, penjara seumur hidup dari tahun 2013. Sekarang 2020 ya, udah 7 tahun lah ya di dalam penjara. Tadi ada tuh yang ngechat ya, siapa? Miranda ya, tadi dari Fakultas Psikologi gitu. Nah, sama nih tentang si Luka Magnotta ini, bahwa film itu ternyata bisa mempengaruhi psikologi manusia juga gitu loh. Selanjutnya kita lihat Chucky, panggilan ngetrennya ya. Tapi judul sebenarnya Child's Play, ini tahun 1988. Ini tuh ceritanya tentang, itu teman-teman bisa baca sinopsis singkatnya gitu, bahwa ibunya cuma mau beliin hadiah buat anak boneka. Ternyata boneka itu udah dimasukin sama roh jahat gitu, dan roh jahatnya itu isinya pembunuh berantai gitu. Dan film ini seremnya serem apa ya, bukan ngagetin, tapi nakutin gitu. Setelah nonton kita lelah, karena bacok, tiba-tiba boneka jalan gitu, darah kemana-mana gitu. Dan kenapa film ini saya masukkan ke dalam contoh juga? Ini terjadi nih baru-baru 2020 nih loh. Zaman-zaman pandemi itu tuh. Seorang anak remaja itu bunuh seorang anak kecil tetangganya. Tapi usut punya usut ternyata dia juga korban pelecehan seksual juga gitu. Dan dia itu ada gambar-gambar tuh di kiri. Itu hasil gambarnya dia gitu. Jago gambar loh dia. Yang itu yang tangan-tangan gurita itu dari film Slenderman. Terus yang kanan tuh ada kan gambar spider dan ini itu tuh dari film Human Centipede. Yang paling kanan tuh ada Billie Eilish gitu. Dia terobsesi gitu dengan big star ini nih. Dan akhirnya dia paling terinspirasi katanya sama film Chucky. Dia bilang keren aja ngebunuh gitu. Dan waktu ditangkap itu bukan dia ditangkap, tapi dia menyerahkan diri. Setelah dia bunuh, dia simpan anaknya ke dalam lemari, dia datang kantor polisi. Pak, saya tadi habis ngebunuh. Udah. Terus, ngebunuh apa? Ikut saya, dia bilang. Dia bawa tuh ke rumahnya. Kasih tahu itu Pak, mayatnya. Anak tetangganya umur 5 tahun kalau nggak salah ya. Iya 5 tahun. Dia ditangkap, anak itu udah mati di dalam lemari.
dibunuh sama dia, dimasukin ke dalam bak mandi gitu loh. Sebegitulah film bisa membuat anak kecil pun, kalau tadi kita ngelihat yang udah remaja lah ya, anak kecil pun bisa membunuh gitu loh. Kenapa gitu loh, dan berbahaya sekali ketika kita semua, mungkin adik-adik kita nih, mengakses film-film yang mungkin belum sesuai sama kita gitu. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena ini, teman-teman bisa lihat nih semua kan, ada Apple TV, ada Viu, ada Netflix, ada HBO Go, ada Vimeo, ada iFlix, Disney Plus, ada YouTube. Kalau kemarin kita akhir-akhir ini dihebohkan dengan Netflix bisa diakses oleh Telkomsel gitu ya. Belum tuh dilihat ada Apple TV, ada HBO Go lagi. HBO Go lebih parah lagi kalau alasannya masalah film-film konten dewasa. HBO Go lebih parah loh isi-isinya gitu. Viu juga, ada iFlix, ada Disney Plus gitu. Dan apa tantangannya gitu, dan kenapa ini bisa terjadi? Karena kemudahan teknologi gitu. Kalau dulu tadi kita bicara, kita tuh harus weekend, harus ke mall tuh buat nonton, naik lantai 4 gitu, nonton, beli tiket. Sekarang enggak, tarik selimut, matiin lampu, pakai headset, nonton dah itu di HP gitu. Atau kan misalnya taruh di meja gitu ya, pakai laptop, pasang speaker, udah kayak di bioskop gitu. Bisa lagi sambil pesan makanan, bisa sambil ngerjain yang lain gitu loh. Mudah banget sekarang. Fenomena ini disebut dengan one click gitu. Teman-teman satu klik aja udah dapet apa aja gitu loh. Pakai remote, pakai HP, pakai TV gitu loh. Dan sekarang yang milih tontonan udah kita gitu. Kalau dulu di bioskop misalnya hanya ada 2 tayangan, Avengers Endgame misalnya sama kayak tadi lah Warkop gitu. Kita tinggal milih aja antara 2 aja, nggak boleh yang lain karena nggak ada gitu. Sekarang mau Avengers kayak mau Shaolin Soccer kayak mau Kung Fu Hustle, mau apapun itu, mau film-film yang baru ada gitu. Kayak gitu, kita bisa milih, gampang banget. Di Netflix juga udah gede banget kan, sekarang udah bisa diakses sama Telkomsel. Dan bahayanya, bukan bahaya sih, nilai plus lah ya. Nilai plusnya kita punya ruang yang lebih intim gitu loh. Kalau nonton di bioskop mungkin rame orangnya, ini kecil sendiri aja gitu, bisa sendiri di tempat tidur, kunci kamar, nonton. Dan tantangannya lebih besar gitu, ketika kita menonton film yang nggak sesuai sama kita. Ini cuma data doang gitu ya, ada disebutkan bahwa perilaku menonton lah ya, penonton di Indonesia ini dikutip dari DigiLab, ini tuh dari Telkomsel ya. Ada 62,4 pelanggan Telkomsel gitu yang mengakses video setiap hari. Dan itu setara dengan penduduk di Italia. Itu masih masih penonton video ya, belum film. Terus kita itu juga mengkonsumsi data tuh tiap hari tuh sebanyak 73,91. Itu tuh saya lupa PB itu apa ya, bukan terabyte lagi, bukan gigabyte lagi. Tapi itu akses yang paling tinggi gitu. Itu pada Ramadan kemarin gitu. Dan itu kalau dipanjangin tuh video-video yang kita tonton itu sama dengan 8.618 tahun. Dan di kanan dituliskan tuh bahwa Netflix itu mendulang 15,7 pelanggan baru kala pandemi. Ini sebelum Telkomsel dibuka ya, buka blokir Netflix. Bahkan sekarang ini nggak tahu lagi nih data selanjutnya, udah berapa juta penonton baru lagi nih di Indonesia karena pandemi ini gitu loh. Bahkan ibu saya nih, mama saya ini juga pelanggan Netflix yang baru nih. Nah, nonton Netflix lah biar kita nonton nih tiap hari, nontonnya apa drama Korea gitu loh. Tiap hari tuh, bahkan tiap hari, bahkan saya kalau baru baru bangun tuh ya, baru bangun terus keluar, ngapain mak? Nonton nih, lagi nonton drama Korea di Netflix gitu loh. Karena udah mudah banget gitu, nggak perlu ke bioskop, nggak perlu akses apa-apa, udah klik aja gitu loh. Dan kita dilihat menjadi pasar besar gitu loh, besar banget, apalagi sama drama Korea, baru tadi saya bilang gitu loh. Drama Korea itu ngelihat bahwa penonton mereka masuk di Indonesia, dan kita selalu terima-terima aja gitu loh. Kita akses semua tuh drama. Bahkan saya beberapa kali ikut nonton sama mama. Ada beberapa drama Korea yang ini filmnya sama kayak film sinetron loh gitu loh. Sama aja cuman ya karena yang main orang Korea ya keren gitu loh. Ambilnya di Korea keren gitu. Coba ngambilnya di Jakarta sama yang main orang Jakarta. Pas sama aja gitu loh. Dan di kanan nih ada dari data box tuh menunjukkan bahwa kita tuh jadi konsumen yang penonton dari video digital ya 100 juta orang nih pada 2021 gitu loh. Lihat tuh ada di bawah kan ada India paling tinggi tuh. Terus ada Jepang tuh cuma 73,8 juta. Indonesia itu udah 100,4. Kita ranking 2 tuh dari nonton video digital. Karena apa? Mudah banget gitu. Pakai HP aja gitu, tiap hari nonton IGTV. Terus misalnya buka Facebook, pernah nggak teman-teman nonton Facebook? Lihat satu video,
selesai nonton tiba-tiba udah next lagi video yang lain. Yang keren juga gitu. Akhirnya kita tonton lagi gitu loh. YouTube juga gitu. Nonton ada rekomendasi kan, next YouTube channel siapa atau next videonya gitu loh. Dan kita udah jadi pasar besar nih sama seluruh negara. Dan kita cuma jadi pasar, masih belum jadi produsen gitu. Masih sedikit lah kita kalau jadi produsen. Nah, kenapa penting untuk melihat ini semua gitu, bahwa menonton itu juga bagian dari proses mengamati. Itu pertama. Teman-teman ngelihat gitu loh. Itu mengamati kan, ngeliat kiri, ke kanan gitu loh. Makanya di CGV kan ada tuh. Kalau di CGV yang di Grand Indonesia di Jakarta itu ada screen X namanya. Itu layarnya dari kiri, tengah, ke kanan lagi gitu loh. Terus nontonnya bisa kayak gini tuh, ngelihat gitu. Karena kita itu mengamati, kita ngelihat gitu, ada apa sih di sana gitu. Semuanya kita liatin. Melihat udah pasti. Terus memandang, kita pandangin tuh. Kalau misalnya lagi cakep tuh yang di dalam tuh pasti kita pandangin. Kita, "Ih, cakep banget," gitu. Apalagi suka-suka nonton drama Korea tuh kan, "Ih, cakep banget dia opa-opa ini," gitu loh. Terus membaca, kita membaca sebenarnya, kayak sama kayak baca buku gitu loh. Cuma durasinya lebih lama gitu. Terus menyimpulkan, pasti kita di tiap ending credit title itu selalu menyimpulkan kayak, "Oh gitu ya." Atau di tengah-tengah tuh. Sering kan kalau misalnya saya sering tuh ngelihat panggilannya apa, nenek lah ya. Kalau saya panggilnya opung gitu, nonton gitu kalau sampean ke rumahnya gitu. Kalau nonton sinetron tuh tukang bubur Nenek Haji pasti marah-marah. Jangan kayak gitulah, ih gila, ini bodoh sekali dia ya, bodoh sekali dia ya. Disimpulkan tuh adegan-adegan demi adegan gitu loh. Padahal belum selesai filmnya gitu. Dan itulah dia gitu. Film itu tuh tuturan visual yang menyampaikan pesan. Jadi kalau kita nonton film atau tayangan yang nggak sesuai sama kita, yang pesannya bukan ke kita gitu loh, ya bahaya gitu loh. Nah, jadi ya itulah proses kita menonton dan betapa pentingnya kita melihat bahwa film tuh sama kayak buku, dia juga bisa menyampaikan pesan gitu loh. Nah, sekarang nih dari teman-teman yang ada di sini nih, beberapa kita ada 9 orang nih ya. Coba nih klasifikasikan kita tuh di mana gitu loh. Ada SU, 13 plus, 17 plus, 21 plus. Tapi ini masih apa ya, yang untuk bioskop ya. Yang di Netflix beda lagi tuh. 13 tahun aja udah ada adegan ciumannya, kissingnya gitu. Makanya saya sering kalau misalnya nonton Netflix, adik saya nonton, saya bilang, jangan. Kalau mau nonton tuh harus ada mama, harus papa, atau nggak abang gitu. Karena pas saya kemarin nonton Stranger Things tuh 13 plus padahal sensornya. Anak-anak pacaran, tiba-tiba mereka nyatain cinta terus ciuman gitu loh. Nah ini tuh dari LSF, Lembaga Sensor Film Indonesia, ini 4 klasifikasi lah ya, kriteria penonton film di Indonesia. Nah teman-teman coba posisikan diri di situ gitu, di mana ya? Kalau misalnya ada film 21 plus, kalau teman-teman masih 18 atau 20, lebih baik sih jangan gitu. Karena banyak memang adegan-adegannya nggak sesuai banget sama kita gitu loh. Kalau ada yang 17 tahun gitu, ternyata teman-teman masih 13 tahun, lebih baik jangan. Tapi kalau umur teman-teman 21, ya tonton aja semuanya gitu, karena udah termasuk semuanya gitu. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada we share gitu. Setelah kita nonton, kita tadi udah tahu bahwa film dari mana, terus kenapa film bisa dipelajarin, karena film punya banyak pesan, film punya banyak kriterianya, film punya banyak tujuannya. Kita akhirnya harusnya ngebagiin gitu, we share gitu. Makanya sebenarnya sekarang masih sedikit tuh orang-orang yang profesinya kritikus film atau ke pengkaji film gitu. Karena setelah kita tonton, itu sebenarnya banyak sekali pesan yang bisa kita kutip, bahkan bisa jadi saran di diskusi yang baru gitu loh. Kita bisa sharing orang tuh mungkin karena kualitasnya aja atau mungkin cerita dalam filmnya. Pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Teman-teman nonton film kayak setelah nonton, nonton deh film ini, bagus banget gitu. Atau enggak balik ke masa kecil lah gitu, habis nonton SpongeBob, saya ingat banget tuh nonton SpongeBob atau Naruto atau adegan-adegan film kartun gitu. Biasanya sekolah pasti diskusi sama teman. Nonton nggak kemarin episode ini? Iya nonton nonton. Keren kan dia bisa gini-gini. Iya iya. Yang nggak nonton ya nggak tahu gitu loh. Itu sebenarnya proses kita we share. Kita membagikan. Dan sayang banget kalau tiap kita bagikan cuma bilang keren deh nonton deh gitu. Coba keren deh. Soalnya gini cuy, ceritanya tuh ngangkat tentang anak psikologi, anak-anak kecil gitu yang terganggu secara psikologi ya. Sering tuh di Jakarta udah banyak tuh, udah jadi tradisi itu. Film tuh jadi sarana diskusi. Yang datang bukan cuma orang film, orang-orang dari sosial politik, orang-orang dari psikologi,
mungkin dari kedokteran, itu bisa datang ke diskusi, atau misalnya pengamat anak, pengamat dan perlindungan anak datang. Karena filmnya banyak mengandung konten-konten itu tuh. Terus apalagi sih yang bisa kita lihat gitu supaya kita bisa ngebagikannya gitu. Bukan cuman bentuk apa, tapi ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Nah, pertama setelah kita selesai menonton, itu biasanya kita merenungkan pesannya kayak tadi saya bilang. Contohnya saya terakhir nonton film apa ya? Series sih terakhir saya tonton. Dokumenter. Itu ada di YouTube. Teman-teman boleh nonton tuh satu dokumenter di YouTube, judulnya Diam dan Dengarkan. Saat saya nonton tuh saya selalu ngutip tuh, ini apa ya di ending ceritanya gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak dapat juga itu di akhir ceritanya, nah pertama kemungkinan kita kurang serius gitu, memahami atau menaruh perhatian saat menonton. Mungkin sambil nyetrika gitu, atau mungkin sambil nelpon teman ngerjain tugas, atau mungkin di bioskop sambil pacaran. Biasanya kayak gitu-gitu tuh nggak akan fokus tuh nonton gitu. Kedua, film memiliki cara bertutur yang berbeda dan unik sehingga kita nggak sesuai pemahaman kita. Ada tuh, saya pernah nonton film nih, film Indonesia menang festival di mana-mana. Terus saya datang pengen nonton. Film pemutarannya pemutaran kecil gitu ya. Filmnya cuma cerita orang duduk di mobil. Udah, selama 1,5 jam kita nonton dia duduk di mobil, setengah jam sebelum film berakhir mobilnya jalan, dia keluar terus mobilnya jalan sendiri. Udah, menang filmnya festival di mana-mana. Nggak masuk saya sama filmnya. Filmnya jelek nggak? Enggak. Cuman kita aja nggak masuk sama cara bertuturnya gitu loh. Yang ketiga, pembuatnya gagal menyusun cerita dengan baik dan efektif gitu loh. Dia masukin cerita, masukin adegan, nggak ada tuh pesan yang disampaikan. Nah, saya mau mutarin satu film nih dari YouTube gitu loh. Jeda sedikit lah ya biar teman-teman ada lihat. Ini mungkin ada yang udah nonton, ada yang belum lah ya. Tapi coba nanti di ending filmnya teman-teman coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau boleh sih kita ngobrol lah ya. Ada yang ngaktifin kamera atau inilah ya. Nanti coba apa pesan yang teman-teman dapat setelah menonton ini? Wait, saya share dulu. Sebentar. Wait. Share. Oke, sudah share. Sebentar, ini ada suaranya kok, tenang aja. Ini awalnya aja nggak ada suara. دانش آموزان عزیز صبح بخیر. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید بود. با تشکر. ساکت. نظم کلاس حفظ کنین. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟
5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چیه پسر؟ آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی من سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 رو به تخته. 4. همتون میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونین 4 میشه چرا چیزی نمیگی؟ سکوت. چون نخواد تو برگردم. تکاشه بابا میخوای همه تو در سر بندازی. خیلی عصبیش کردم میاد پدرش رو در میاره. این دانش آموز فکر کنه از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌ان. الگوی این مدرسه‌ان. یه ذره از اینا یاد بگیریم. بگیم اینا 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا پسر. حالا حاصل جمع چند میشه؟ جواب سعی رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کسی دیگه هم هست که درس امروز رو نفهمیده باشه؟ نگاه کن. بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که می‌نویسین تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. 2 با 2 5 میشه. تکرار. Wait.
Oke, balik lagi kita. Gimana? Apakah tadi sekarang kita dari YouTube ya, jadi karena kita dari Google Meet, jadi mungkin juga sharing gitu, jadi agak patah-patah. Tapi itu adalah salah satu contoh film, nah ya, contoh film. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang filmnya, ada mungkin ya yang mau kasih pendapat gitu tentang filmnya gitu, tentang apa kayak keren aja atau apa. Mungkin nih yang lagi open cam nih Yumiati, mungkin boleh silahkan Yumiati beritahu apa gitu dari filmnya, kira-kira apa gitu yang ada pengen impresi lah gitu. Boleh, silahkan. Apa aja gitu. Bagus kok. Udah gitu aja juga nggak apa-apa gitu loh. Halo, Halo ya. kalau menurut gue sih tadi tuh membela kebenaran gitu ya, anak kecil itu ya. Sebenarnya kan empat kan, terus eh, Pak Guru itu jadi langsung harus 5 gitu, jadi harus ikuti kemauan dia gitu. Terus peraturannya tuh kalau nggak ngikuti kemauan Bapak itu jadi membunuh gitu. Aduh, sakit banget. Iya. Jadi ngerasain bahwa ya sebenarnya ini tuh soal membela kebenaran lah ya filmnya ya. Iya. Oke. Ini Yumiati dari kota mana? Dari NTT, Bang. Oke, siap. Salam kenal Yumiati. Terima salam kasih. kenal. Ya. Siapa lagi ya? Ini Bang Febri kali ini ya. Bang Febri boleh kali open mic aja Bang. Boleh kalau misalnya nggak mau open cam gitu. Kira-kira apa gitu pesannya yang didapat gitu. Atau teman-teman lain tadi siapa yang kena hujan ya gitu. Komen aja di kolom chat gitu ya. Kalau ada gitu. Bang Febri, adakah orangnya Bang Febri nih? Halo Bang Febri. Oh nggak ada. Oke, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau tadi kita lihat lah ya, dari film itu, saya nonton film itu kayak langsung berpikirnya luas banget gitu loh. Luas banget kenapa? Bahwa ternyata film itu bicara tentang sistem pendidikan sebenarnya. Selain ya benar bicara tentang kebenaran, tapi bicara tentang sistem pendidikan. Film itu diproduksi sama orang Iran ya, sutradaranya orang Iran, menang festival lah beberapa. Dan itu sebenarnya mengkritik sistem pendidikan di Iran gitu. Bahwa anak-anak sama kayak Indonesia harus ke sekolah, pakai seragam, ya yang pinter ya top student kan tadi dibilang. Ini top student nih. Mau kayak mereka atau enggak gitu loh. Kalau enggak ya udah membangkang aja kamu gitu loh. Nah, film ini bicara tentang sistem pendidikan dan mengkritik sistem pendidikan yang ada di sana gitu loh. Lihat konteks film bisa mengkritik sistem pendidikan gitu loh. Seluas itu gitu. Dan ketika kita putar kita jadi berkaca juga akhirnya sama kita gitu. Apa kita di sekolah gimana ya gitu loh. Atau pendidikan kita di kuliah gimana ya gitu loh. Film ini waktu saya putar sama teman-teman diskusinya luas banget gitu. Bahkan kita langsung mempertanyakan, apa kita di kampus juga gitu ya? Iya sih, itu ada tuh mata kuliah nggak terlalu ini nih dosennya. Kayak gitu loh. Banyak diskusi, banyak pesan yang bisa kita ambil dari film cuma 6 menit doang gitu. Dan itu tadi kan gambaran yang sebenarnya nggak biasa gitu loh. Pistolnya nggak ada gitu loh. Tembakan cuma suara doang, terus darahnya ada gitu loh. Dan tadi darahnya dihapus gitu. Sebenarnya itu membuktikan bahwa cara kritis di sekolah, cara kita menyampaikan pendapat dan kebenaran itu sebenarnya semakin dibungkam gitu loh. Dengan apa? Ranking 1 ke 10 besar, beasiswa, kalau nggak itu udah kamu berarti nggak baik lah anaknya gitu loh. Dan saya sejak nonton itu berpikir, iya juga ya gitu. Kenapa sih harus ranking 10 besar gitu loh. Dan kalau nggak 10 besar pasti ngerasa gagal gitu loh. Padahal ya 10 besar cuma bisa untuk 10 orang gitu. Gak mungkin kan kita satu kelas ada 40 orang terus 40-40-nya 10 besar. Gak bisa gitu loh. Mau teman-teman berusaha sebagaimanapun tetap gak bisa masuk 10 besar. Kecuali emang layak lah gitu di 10 besar gitu. Jadi film bisa seluas itu dan menyampaikan pesan. Dan lebih cepat nyampainya gitu dibanding baca artikel. Misalnya ada artikel sistem pendidikan di Iran berbasiskan otoriter dan anti kebenaran. Bacanya panjang banget, mungkin sampai 3 halaman gitu. Dan kita nggak antusias bacanya. Mungkin yang suka baca suka, yang nggak suka baca, udah langsung ke paling bawah aja gitu. Coba film kayak tadi kan, ada adegan, orang masuk, ada pak guru, ada bunyi, tiba-tiba suara tembak, dududur. Kita antusias banget, pesannya langsung nyampe di kepala nih gitu loh. Nah itulah tadi. Saat kita nonton kita serius tadi kan, karena lagi webinar. Coba nih mungkin teman-teman lagi sambil nyetrika, nyapu gitu nonton. Mungkin tadi gak dapet tuh soal kebenaran. Anggap aja ada anak-anak sekolah kali kak, gitu. Mungkin gitu doang gitu kan. Tapi ya sebegitunya lah film bisa mempengaruhi kita. Dan
pada slide terakhir ini ya cuma terima kasih aja sih. Ucapkan terima kasih lah ya buat teman-teman di slide terakhir ini. Balik lagi tentang we watch, we learn, we share. Kenapa akhir fotonya ada kursi-kursi, di awal dengan kursi-kursi dan di akhir dengan kursi-kursi? Karena pada akhirnya kita juga akan duduk menonton gitu loh. Apapun, iklan, video, tayangan kampanye politik, atau vlog, kayak Bang Haris tuh punya YouTube channel gitu loh. Kita juga akan menonton pada akhirnya. Dan sekarang sebenarnya, ini lagi ada riset, saya juga belum dapat sih bukti risetnya mana. Sekarang semua orang tuh lagi dibentuk serba digital, serba visual, serba gambar bergerak. Makanya kalau sering nonton film-film yang berbau sci-fi atau cyberpunk, itu kan ada gambar, video di mana-mana gitu. Karena sebenarnya sekarang udah kayak gitu loh. Orang mau presentasi apa aja itu pasti ada videonya. Kayak saya tadi ada videonya gitu loh. Terus orang mau lamar kerja atau orang mau apa lah ya bisa dibilang ya. Orang mau lamaran misalnya gitu. Ada videonya, pasti dia hire videographer gitu loh. Mau wedding, saya pengen ada video singkatnya. Padahal sebenarnya nggak ada videographer itu, nggak ada video juga dia bisa-bisa aja gitu. Tapi ya inilah serba digital ini bergerak cepat, video bergerak cepat, begitupun film. Jadi ada harapannya supaya teman-teman lebih memilih tontonan. Dan tontonan-tontonan yang kayak barusan saya kasih lihat banyak banget di YouTube sebenarnya. Saya kasih salah satu contoh, teman-teman bisa coba nih buka abis ini. Namanya ada bioskop online gitu loh. Ini saya coba share kali ya. Ada murah kok gitu loh. Ini bioskop online kayak Netflix, tapi nggak langganan bulanan, langganannya satu film doang gitu. Mana ya namanya? Sembari saya buka dulu ya bioskop online. Nah ini dia. Nah, bioskop online ini yang ngebuat itu orang lokal kita Indonesia. Saya presentasi dulu. Oke. Nah, yang buat itu orang lokal dari Indonesia gitu loh. Dan dia menayangkan film-film yang nggak pernah ada di bioskop. Ya ada sih beberapa yang ada gitu loh. Ini saya coba share websitenya. Nanti coba dibuka. Namanya bioskoponline.com. Harga biayanya berapa? 5.000 doang gitu. Teman-teman bisa nonton beberapa film gitu. Modus Anomali ini filmnya Joko Anwar, Keluarga Cemara ada di bioskop ya. Istirahat kata-kata cuman sebentar banget di bioskop. Tengkorak juga film dari Jogja. Terus A Copy of My Mind filmnya Joko Anwar juga, pemenang FFI gitu loh. Yang paling saya penasaran sih ini tapi belum sempat nonton yang ini. Kucubu Tubuh Indahku. Pemenang cerita panjang FFI 2019 terbaik lah ya. Dan harganya cuma 5.000 gitu. Dan nah ini film yang tadi saya bilang, mobil bekas dan kisah-kisah dalam putaran. Filmnya nggak jelas sih. Saya nggak ngerti filmnya, yang tadi dia cuma duduk di mobil doang. Ini filmnya nih. Teman-teman kalau pengen coba deh. Kalau nggak kuat langsung matiin aja gitu. Karena emang filmnya cuma orang duduk di mobil aja, terus dia ketawa, dia nangis, dia sayang-sayang mobilnya. Dan kameranya nggak di-cut gitu. Still gitu. Dan kita ngeliatin itu gitu. Tapi ternyata film-film Indonesia itu hebat-hebat semua. Itu film-film rata-rata yang dapat penghargaan sih. Dan teman-teman bisa nontonnya cuma dengan harga 5.000 gitu loh. Dan cobalah gitu. Kadang-kadang kan teman-teman bisa jadi ruang diskusi gitu loh. Nah, Kucumbu Tumbuh Indahku pada saat itu tayang di bioskop dengan banyak sekali potongan sensor gitu loh. Kenapa? Karena film itu cerita tentang seorang penari ya, dipaksa dengan oleh orang tuanya untuk jadi nari. Jadi di Jawa itu ada adat lengger kalau nggak salah namanya, lenjer, dan dia itu harus penampilan itu pakai makeup, bisa nari lah gitu ya. Dan dia jadi seneng tuh sama intrik diri dia yang ada dalam diri dia. Dan pada saat itu siapakah yang ribut? Netizen gitu. Film ini mendukung LGBT dan sebagainya. Padahal nggak sama sekali. Film itu cuma mau ngasih lihat realita aja gitu loh. Bahwa ada budaya di Indonesia yang mengharuskan anak laki-laki itu mengerti menari, mengerti makeup gitu, mengerti berdandan pakai kemben gitu loh. Dan film itu menang Festival Film Indonesia tahun 2019, dan waktu itu kabarnya mau dikirim ke Oscar tapi nggak jadi gitu loh, karena ada beberapa hal yang regulasinya belum masuk lah di sana gitu sih. Jadi sementara itulah ya mungkin yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Udah lumayan lama juga nggak sih kita ngobrol-ngobrol. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin ini kita masuk lah ya sesi pertanyaan.
terbuka pertanyaan apa aja silahkan. Mau nanya tentang film, tentang sekolah film, tentang apa silahkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Bang Haris. Oke Kaleb, makasih atas Sama-sama Bang. materinya. Mungkin ini pertanyaannya mau berapa menit? Berapa ya? Pertanyaan. Terserah sih, mungkin berapa pertanyaan aja lah. Terserah sih Bang. Bebas sih sebenarnya, tapi terserah aja. Terserah. Itu Kalebnya. Enggak apa-apa. Santai. Lagi santai kok. Hari Minggu kan. Mungkin ini si Lab aku Oke. bertanya mungkin ya. Ini kan apa ya, Indonesia juga tadi dibilang urutan kedua ya kalau nggak salah ya dalam menonton film gitu ya. Iya. Nah mungkin penonton Indonesia itu selain nonton drama Korea, mungkin ada nggak sih yang lain, mungkin tontonan film yang mungkin apa ya, mungkin ya sangat mereka sukai gitu selain drama Korea, ada nggak sih? Nah, jadi koreksi tadi sedikit, sebenarnya bukan cuman film sih ditulis, sebenarnya video digital tadi itu Bang. Pokoknya semua yang ada di internet orang nonton gitu, mau video YouTube kayak mau video film gitu loh. Dan kita tuh penduduk nomor 2 lah kan, dengan akses stream terbanyak gitu loh. Dan kalau dari pertanyaannya tentang film Korea, sebenarnya ada gitu loh. Orang-orang Indonesia itu sebenarnya masih suka sama tayangan-tayangan yang berbau superhero. Itu satu. Kedua, tayangan-tayangan yang berbau cinta yang gak drama Korea juga banyak gitu loh. Jadi yang terakhir, orang Indonesia masih suka sama film-film yang berbau kolosal. Pokoknya rame aja di dalam film itu. Kayak Avengers Endgame kan rame banget tuh. Lari sana sini. Ingat waktu itu fenomena The Lord of the Rings tuh. Kan ada itu di bioskop Trans TV. Segera dimulai. The Lord of the Rings bolak-balik tuh muterin itu. Terus Harry Potter juga tuh. Sampai sekarang Harry Potter masih diputerin tuh. Kadang-kadang di bioskop Indonesia namanya sekarang. Di Trans TV gitu. Dan orang Indonesia sebenarnya masih seneng sama film-film kayak gitu. Karena mereka masih takjub gitu. Selain drama Korea. Kalau kita tanya sebenarnya drama Korea segmen penontonnya siapa, sebenarnya masih anak-anak muda dan orang tua mungkin ya. Tapi masih ke beberapa gender aja gitu loh. Mungkin perempuan atau laki-laki yang memang suka aja sama drama gitu loh. Suka nonton drama, maksudnya bukan suka sama drama gitu. Suka nonton drama gitu loh. Nah, sebenarnya penonton Indonesia itu sekarang makin beragam karena yaitu akses semakin luas gitu. Nah, banyak juga akses bioskop yang non apa bisa dibilang ya, non teater lah ya, nggak ada di mall gitu. Nah, itu orang ternyata banyak juga nonton ke sana. Kalau di Jakarta teman-teman bisa nonton, ada namanya Kinosaurus, ada namanya Kineforum, ada namanya apa lagi ya, Pavilion 28, ada namanya apa lagi ya, saya lupa. Ada beberapa lah bioskop alternatif namanya. Di sana menayangkan film-film yang nggak non mainstream gitu, film-film dari Perancis, film-film dari Iran, film-film dari negara ketiga, dan filmnya wah hebat-hebat sekali gitu. Bahkan saya mikir, kok ini nggak masuk ke bioskop ya gitu loh. Di Semarang ada namanya Cinerum, itu juga memutarkan film-film non komersil lah ya, bukan non komersil sih bisa disebut, alternatif lah ya yang nggak ada di bioskop gitu. Dan penontonnya ada dan luas gitu. Bahkan terakhir saya nyoba-nyoba nih di Medan, coba putaran film-film pendek dari kampus gitu loh di Medan. Penontonnya waktu itu kita targetin 25 cukup lah ya, lagi masa pandemi juga. Tiba-tiba yang daftar 37. Kita sampai wah panik nih, gimana yang 37 nggak bisa sosialisasi, kita dari razia lagi gitu. Ternyata penonton kita tuh sebenarnya lagi haus juga gitu sama tontonan yang beragam dan nggak cuma drama Korea. Dan harapannya sebenarnya kalau teman-teman mungkin masih ada yang SMA atau mungkin yang di kuliah gitu suka-suka main video gitu atau suka-suka buat film, kita sangat terbuka luas tuh industri film kita gitu loh sekarang ya. Karena Netflix udah mulai masuk ke Indonesia, terus dari Kemendikbud ada Pusbang Film gitu loh. Udah mulai nih sebenarnya gitu loh. Karena penontonnya juga banyak banget tadi tuh. Bayangin kalau teman-teman rajin buat video pendek aja, film-film pendek kayak tadi tuh, yang memang punya pesan, yang punya intrik menarik gitu loh dalam cerita-ceritanya. Jangan-jangan kita bisa jadi filmmaker, bisa jadi sutradara juga gitu loh. Jadi emang luas banget lah sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya tadi selain drama Korea, ya itu masih suka lah kita sama yang kolosal, action, yang drama-drama gitu loh, masih suka kita. Gitu sih, Bang. Terus ini kan apalagi ya orang-orang sekarang kan mungkin dalam memilih tontonan film. Nah, bisa di-share nggak sih
cara bijak kita untuk menentukan film yang sesuai dengan umurnya kita itu gimana? Iya. Kalau pertama yang paling dasar ya kita lihat tuh selalu ada sensor filmnya gitu. Kalau di bioskop itu ada tuh. Sebelum nonton kan sering kan teman-teman lihat yang ada tangan namanya Ahmad Basuki, sampai saya hafal tuh. Pak Ahmad Basuki gitu dari Lembaga Sensor Film Indonesia, tanda tangan dia. Nah, itulah yang membatasi kita untuk awal. Oh, ini untuk 13 tahun ke atas, oh ini untuk 20 tahun ke atas, oh ini untuk 17 tahun ke atas gitu loh. Ada di sana. Terus yang kedua, kalau di bioskop sekarang udah mulai tuh film-film yang 21 plus benar-benar nggak boleh ada yang masuk kecuali nunjukin KTP. Terakhir saya nonton film Love for Sale itu waktu itu usia saya masih 20. 21-nya itu di Oktober gitu. Dan waktu itu keluarnya di bulan Januarian kalau nggak salah ya. Pengen nonton tuh, nggak bisa Mbak, Mas, nggak bisa. Saya pengen nonton tuh bukan karena pengen lihat adegan ya, enggak. Tapi saya pengen lihat nih kenapa film fenomenal banget ya ini Love for Sale gitu loh. Akhirnya saya pakai apa? Saya pakai kartu mahasiswa kan, sekolah film kan. Mbak, ini tugas Mbak, ini pakai kartu mahasiswa nih. Boleh. Akhirnya kita masuk lah gitu. Nah, jadi sekarang sebenarnya udah mulai tuh kita harus bijak juga. Nah, waktu itu saya menonton memang untuk kajian gitu. Bukan tugas sih, cuman pengen tahu aja kok filmnya fenomenal ya gitu loh. Yang main Gading Martin, terus di trailernya ada adegan mereka mau ciuman. Ternyata filmnya emang ada adegan ciuman ya gitu. Yang pada saat itu film Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Itu salah satu film Indonesia pertama juga lah yang menampilkan adegan ciuman lama, nggak ada di cut. Terus ya emang gitu, emang adegannya membutuhkan itu karena memperlihatkan kisah cinta mereka gitu. Jadi yang pertama kalau kita ditanya bagaimana memilih tontonan, lihatlah ini film untuk kita atau enggak dari sensor filmnya. Kedua, dari genre filmnya. Kalau kita nggak berani nonton film horor, jangan nonton film horor. Mau kita udah 17 tahun kayak gitu. Karena kadang-kadang ada orang gini, nonton film horor yuk. Apa namanya? Adu nyali, uji nyali nih. Wah, berani nggak lo? Oh, berani. Lo takut kan? Ayo nonton yuk gitu. Nontonlah mereka. Pulang nggak berani tidur gitu. Pulang disuruh mak, nak matiin lampu. Enggak berani mah gitu loh. Gara-gara itu, dan hati-hati bahwa ketika kita menantang diri kita menonton film horor atau psychological thriller, itu film-film yang berbau pembunuhan, berbau apa namanya ancaman, dan kita adalah orang-orang yang nggak bisa dengan kayak gitu tuh, takut ancaman, takut kegelapan gitu, itu bisa ganggu kita juga. Makanya sering kan ada dibilang kayak terakhir tuh film apa ya, film Danur ya atau film apa gitu yang dibilang berapa ribu orang, berapa puluh orang di Malaysia kerasukan. Sebenarnya kalau temen kan ada psikologi nih kan, sebenarnya kerasukan bukan hanya karena kemasukan roh jahat, tapi karena psikologinya terganggu, jiwanya terganggu, nggak kuat nonton itu gitu loh. Dan di rekaman itu emang dikerasukan, tapi kan karena apa gitu? Ya karena emang gak kuat dia gitu loh. Jadi kalau memang kita nggak tahan tuh nonton psychological thriller atau atau misalnya action tuh dengan adegan-adegan pukulan, ada darah, nggak kuat lihat darah, jangan, sama sekali jangan gitu. Karena berbahaya buat kita. Atau bisa jadi kondisi psikologi kita lagi nggak benar, kita nonton film kayak gitu, kepengen ngebunuh lah, pengen memperkosa lah, pengen melakukan kriminal, keren misalnya, berbahaya gitu. Karena sama, ketika kita membaca buku yang nggak berkenan sama kita, si bukunya gitu, kan kepala kita, otak kita bisa dicuci gitu. Saya pernah baca buku tuh, teman-teman bilang waktu itu, Lab ada nih buku tentang Illuminati nih, coba baca. Saya baca, masuk ke halaman keempat, kelima gitu, nggak kuat nih, nggak, saya tutup gitu. Karena buku itu membenarkan gitu, menceritakan bagaimana Illuminati dan kelompok-kelompoknya berkembang gitu. Bahkan terakhir saya baru beli buku gitu ya, judulnya Pemberontak. Saya pengen banget baca tentang buku-buku filsafat gitu. Karena tertarik aja gitu. Terus saya langsung coba itu tuh, penulisnya Albert Camus. Saya baca sampai halaman kelima, terus saya langsung turun ke bawah, saya tanya Papa, ini bukunya kenapa ya gitu. Bahasanya nggak ngerti gitu loh. Dan itu bukan bukunya yang salah gitu loh. Sama kayak film, bukan filmnya yang salah. Emang nggak masuk aja sama kita, belum mungkin taraf kita, kemampuan kita belum sampai di sana. Lebih baik jangan gitu. Jadi pertama tadi udah umur red sensor, kedua genre, ketiga sinopsis. Jadi sebelum nonton film, usahakan nonton sinopsis, baca sinopsis dan nonton trailernya. Kita kan sering banget nih nonton ke bioskop, film apa cuy? Nggak tahu, katanya keren aja gitu. Duduk kita dari situ.
Itu kan salah gitu. Itu sama aja teman-teman makan nih nasi goreng, nggak tahu nasi goreng apa, atau nasi goreng es krim lah, aneh banget rasanya gitu. Atau nasi goreng rasa apalah gitu. Sama aja sebenarnya. Tapi kita selalu membudayakan bahwa ya biasa aja lah namanya nonton film, terhibur aja lah gitu loh. Jadi ada 3 cara menurut saya nih Mas ya. Pertama lihat sensor film, umurnya, kedua lihat genre-nya, ketiga nontonlah dulu trailer sama sinopsisnya. Jadi kita tahu bahwa kita siap nonton itu dan pengen tahu ini film lebih lengkapnya tentang apa sih, gitu sih Bang. Dan mungkin di Indonesia sendiri kan film-film yang lagi happening apa sih menurut Caleb film sendiri, tapi di bidang apa gitu yang paling banyak dibuat filmnya? Oh iya. Nah kalau film ya di Indonesia sendiri sebenarnya akhir-akhir ini film-film berbau tema lagi genre horror tuh udah mulai naik lagi gitu loh. Diwarnai mulai apa? Dari Pengabdi Setan. Setelah Pengabdi Setan tuh semua film tiba-tiba muncul tuh tentang horor tuh. Apa ya salah satu contohnya ya? Setelah Pengabdi Setan ada Danur 2 ada. Danur sebelumnya udah ada tapi nggak terlalu hits. Pengabdi Setan masuk Danur 2, terus masuk lagi tuh apa ya filmnya Timo itu apa ya? Apa setan lah gitu. Ada juga tuh tentang setan-setannya juga gitu. Terus ya itu masih horor. Kita masih wangi banget lah nih horor nih. Mulai banyak lagi nih horor. Dan sebenarnya nggak salah gitu loh tentang fenomena ini. Tapi di samping itu yang kita lagi naik juga nih di perfilman, drama tetap nomor 1 tuh. Memang penonton Indonesia suka banget sama drama. Drama tetap nomor 1 tuh. Buktinya film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, terus Dilan 91 yang baru keluar juga. Terus film apa lagi ya terakhir? Film yang ada dramanya. Film ini tentang Rudy Habibie. Kita masih suka tuh sama cinta-cinta yang begitu tuh, yang spektakuler juga. Dan itu penontonnya besar-besar tuh, pasti di atas 1 juta gitu loh. Yang terakhir tuh filmnya Ernest tuh apa ya gitu. Itu juga tentang drama. Single filmnya Ernest, filmnya Raja Dika juga pada saat itu pecah banget tuh pas keluar. Nah kita lagi mulai tuh memperbaiki struktur cerita horor dan dramanya lebih mirip-mirip lah ya, arah-arah ke Hollywood, lebih beragam gitu. Nah di samping itu sebenarnya Indonesia lagi coba-coba nih sama film-film action gitu. Terbukti terakhir film action kita yang paling pecah itu ada di Netflix, judulnya The Night Come For Us, dan itu reviewnya orang luar wah ngeri-ngeri banget tuh. The Raid 2 itu sebenarnya sutradara dari luar tapi diproduksi di Indonesia. Headshot, terus beberapa film lagi lah gitu, banyak yang action dan kita lagi coba. Tapi kenapa action naiknya lambat? 1, sensor. Kalau di sana 17 tahun udah boleh nonton action. Kalau kita harus 21 tahun gitu loh. Dan penonton 21 tahun kita rata-rata pengennya drama gitu loh, karena lagi zaman-zamannya umur drama kali ya. Nah padahal 17 tahun tuh pengen banget lihat action gitu loh. Jadi susah naiknya pertama, kedua terlalu banyak syarat gitu. Jadi di Indonesia ini kalau kita pengen buat film, sesaat skrip kita ditulis, skenario kita ditulis, itu udah masuk ke Badan Perfilman atau lembaga sensor untuk dilihat ini tentang cerita apa sih gitu. Karena nanti waktu produksi harus ada izin tuh bahwa kita memproduksi film itu. Karena contohnya The Night Come For Us, kenapa dia tayang di Netflix dan nggak tayang di bioskop? Karena pada film itu adegannya benar-benar ngucapin kalimat-kalimat umpatan-umpatan yang kasar, contohnya kayak anjing, bangsat, itu diucapin semua tuh di sana. Dan bayangin kalau itu terdengar di bioskop gede-gede tuh, anjing, bangsat, jangan orang tua, film apa ini? Bisa jadi kayak gitu. Kita masih kuat tuh sama tata krama norma. Terus di film itu di The Night Come For Us juga kelihatan tuh darah, tulang patah, tulang keluar tuh dari tangan, leher dipatahin gitu-gitu loh. Kepala ditembak, otaknya bercacar kemana-mana. Dan itu nggak mungkin kita lihat di bioskop gede gitu loh. Dan pasti kalau ada orang tua konservatif tuh mungkin yang usia-usia 50, 60-an gitu. Wah marah-marah pasti, kok bisa tayang nih film kayak gini di Indonesia gitu loh. Jadi filmnya emang tayang di Netflix. Emang segmen penontonnya bebas kan di sana gitu loh. Siapapun bisa menonton dan penontonnya luas.
Dan film itu sukses di Netflix gitu. Jadi yang lagi berkembang di kita itu sekarang drama sama film horor gitu. Kalau action kita lagi coba-coba. Drama kalau bisa ada komedinya gitu. Selalu itu pasti. Imperfect tuh filmnya Ernest, saya baru ingat. Imperfect tuh filmnya Ernest. Ada dramanya, ada komedinya, yang main juga orang-orang hebat. Wah, pecah banget kan kemarin di bioskop dia. Hampir 1,6 juta penonton gitu loh. Dan itu jumlah yang udah gede banget buat penonton Indonesia gitu sih. Yang perlu diperbaiki dari perfilman Indonesia apa, Lep? Oke, ini pertanyaannya lumayan panjang sih jawabannya. Tapi coba aku buat singkat ya. Nah, yang perlu diperbaiki dari perfilman Indonesia, pertama ekosistemnya gitu loh. Sekolah film itu masih dianggap sebelah mata lah gitu loh. Banyak orang-orang kita ya kalau nggak kedokteran, pasti kan semua tahu tuh kan, kalau nggak kedokteran, hukum, terus apalah ya, yang mainstream lah, teknik sipil gitu, arsitek gitu. Tapi kalau dibilang, mah saya pengen sekolah film, mau jadi apa kamu, pasti kayak gitu gitu. Film sama musik masih sama dipandang di Indonesia gitu. Padahal sebenarnya kalau serius nih di film, wah bisa tuh beli apa aja lah gitu. Kalau bicara uang ya, soal keuntungan gitu. Tapi kalau bicara soal profesi, memang dia naiknya agak lambat. Kenapa? Karena ibaratnya gini loh, satu sutradara udah ada nih, ya lama menggantinya gitu loh. Kalau bisa, kalau mau kita menggantikan dia harus lebih baik lagi. Ibarat contoh gini ya, faktanya nih. Saya ini lulus nih lagi semester 9 lagi ngambil seminar sama tugas akhir. Saya lulus bawa cerita tugas akhir saya, terus saya lulus nih kan, kelar dari kampus wisuda, terus saya mau kerja gitu loh. Kan saya sutradara ya. Saya nggak bisa bawa CV saya, ijazah saya ke PH, contohnya Rapi Film gitu. Atau misalnya screenplay, atau misalnya Star Vision, saya mau jadi sutradara. Nggak bisa gitu. Kamu siapa? Dia bilang gitu. Kamu udah buat apa emang yang nggak bisa gitu loh. Kami punya nih Bang Joko Anwar, Ernest Prakasa gitu loh. Mbak Gina Esnur gitu. Atau Hanung Bramantyo. Emang udah hebat. Mereka masih ada gitu loh. Dan kalau kamu mau ya harus buat karya yang lebih baik lagi gitu. Nah untuk buat karya yang lebih baik lagi apa? Harus belajar lagi, harus kerja lagi gitu, harus buat dari film-film pendek, harus buat iklan, video-video pendek gitu, harus eksis dulu nih gitu. Pertama, jadi ekosistem pendidikan kita masih belum banyak, hal yang dihasilkan juga masih sedikit gitu loh. Jadi memang ternyata sekolah film itu paling sangat-sangat dibutuhkan kalau misalnya teman-teman pengen buat film. Tapi kalaupun enggak, bisa kok tetap jadi filmmaker gitu. Rajin aja buat video di YouTube. Lama-lama kan viewers nambah gitu kan. Bang Haris lebih tahu tuh kan. Kita promosi, pasti ada tuh naik kurvanya, turun kurvanya, banyak yang nonton atau banyak yang share gitu loh. Itu sebenarnya cara paling efektif dan udah tersedia fasilitasnya. Itu yang pertama, ekosistem itu. Yang kedua, orang-orang lamanya gitu loh. Produsernya, terus production house-nya, ibaratnya pabriknya lah ya. Terus lembaga sensor filmnya, Badan Perfilman Indonesianya, Pusbang Filmnya itu harus apa ya? Punya pemikiran lebih besar lagi dan lebih banyak diskusi sama mungkin teman-teman yang aktif di film gitu. Karena ternyata membuat industri film itu nggak kecil gitu. Butuh peran pemerintah juga di dalamnya. Contohnya kayak tadi, Amerika kenapa bisa jadi the big six gitu loh. Kita beli minuman ada gambar Avenger gitu. Kita jalan, kalau saya pernah jalan tuh itu di daerah Sudirman ya. Sebelah kiri tuh ada bank apa gitu, saya lupa, gede banget. Satu layar itu gede banget, Videotron tuh video Avenger, trailernya gitu. Dan saya nggak pernah tuh lihat misalnya kayak film Dilan gitu diputar di sana. Nggak mampu masih kita gitu loh. Tapi Dilan udah mulai tuh. Kalau teman-teman lihat Dilan turunannya ada buat es krim, ada buat di Telkomsel Loop gitu loh, ada gambar Dilannya gitu. Udah mulai tuh. Jadi film itu bisnis yang besar, industri yang besar. Dia nggak cuma film jadi nonton gitu. Enggak. Harus ada pemasaran, harus ada IP lagi yang dibuat tuh gitu. Jadi setelah tadi ekosistem, ya itu tadi orang-orangnya juga nih yang bapak-bapak yang udah lama nih yang ada di film-film gitu. Dan selain bapak-bapak yang produksi film, arsip film kita juga menurut saya masih kurang gitu. Siapa sih yang tahu gudang arsip film nasional yang ada di daerah Rasuna Said gitu loh. Di sana di Cinematheque tuh itu banyak banget film-film Indonesia yang masih belum dicuci gitu, masih dulu kan masih pakai analog ya, masih dalam can-can kecil gitu, ditaruh di lemari gitu. Dan itu kalau kita baca dan kita produksi lagi, jangan-jangan
Wah, filmnya luar biasa banget gitu. Contohnya terakhir Tiga Dara didigitalisasi lagi, dimainkan lagi beberapa ditiru ulang lagi sama Dian Sastrowardoyo sama siapa ya, Laura Basuki kalau nggak salah ya. Dibuat lagi. Berkembang tuh. Wah, gede banget waktu itu karena musikal gitu. Jadi selain tadi ekosistem, orang-orang di pelakunya terakhir dari negara lah ya. Dari negara sendiri bagaimana supportnya gitu. Sama paling penting juga nih sama kita-kita nih. Ya janganlah bajak film gitu. Terkhusus film Indonesia ya gitu loh. Karena dari ketika kita membajak film, sebenarnya di sana bisnisnya mati gitu loh. Karena dari kita membayar tiket ke bioskop, di sanalah kita mendukung mereka. Makanya film Indonesia, kalau teman-teman cari lagi nanti ada namanya Kamis ke Bioskop. Itu hashtag sama tradisi yang ditanamkan sama satu organisasi namanya filmindonesia.or.id supaya orang Indonesia tiap Kamis ke bioskop gitu nonton. Kenapa Kamis? Karena Kamis itu adalah waktu di mana pertukaran film di bioskop. Jadi kalau ada film-film baru muncul itu pasti di Kamis. Nggak pernah hari Senin. Perhatiin aja deh. Kamis. Nah, kenapa ke Kamis? Karena film itu ditentukan dari hari pertama dia diputar di bioskop. Misalnya nih, Bang Haris buat film. Misalnya judulnya Gokil gitu ya judulnya. Diputar deh di video XX1. Hari pertama yang nonton cuma 10 orang. Hari kedua ditarik itu. Karena apa? Nggak laku. Bioskop juga nggak peduli mau film Indonesia kek, mau film luar kek. Kalau cuma 10 orang saya tarik gitu. Kenapa? Karena mereka juga industri gede tuh bioskop. Muter layar, ada yang muterin bioskopnya, listrik, AC mereka gitu loh, kursi-kursi di sana gitu. Jadi kenapa Kamis ke bioskop? Supaya di hari pertama pemutaran orang ramai nonton film itu gitu loh. Makanya sering tuh kalau teman-teman nonton Dilan atau nonton terakhir ADC2 gitu atau misalnya nanti kita cerita tentang hari ini ada tuh dituliskan 235.000 orang telah menonton pada hari pertama supaya hari kedua rame lagi gitu loh. Kita masih kayak gitu tuh. Avenger nggak ada tuh hari pertama jumlah penonton nggak ada karena mereka udah gak peduli lagi. Ongkang-ongkang kaki aja itu produsernya berapa? Oke, 10 juta ya, 10 juta yang itu 10 juta gitu loh. Mereka udah biasa aja gitu loh. Tapi kalau kita tuh masih butuh tuh gitu. Nah, sama kayak produk lokal, begitupun Indonesia harus ada local pride lah ibaratnya. Bagus nggak bagus filmnya, tonton aja gitu loh. Karena dengan itu kita mendukung, oh ternyata perfilman Indonesia naik lagi gitu. Tapi juga cuman jangan sekedar ditonton, kita kritisi tuh, boleh kan di Instastory misalnya. Film ini menarik tentang gini. Dan bayangin kalau tiap orang di 33 provinsi di Indonesia rajin nonton film Indonesia tiap Kamis itu, kalau launching dan sering review, wah, jangan-jangan kita udah kayak Korea tuh. Nah, kita bisa berkaca sedikit ya Bang Haris ke film perfilman di Korea gitu. Kenapa mereka maju? Industrinya saling mendukung gitu. Bahkan dari kita bisa lihat gitu, kenapa Samsung bisa gede banget gitu loh. Karena mereka juga mendukung banget tuh. Lihat tontonan film-film Korea, nggak ada tuh mereka pakai HP iPhone. Di film Korea aja HP-nya Samsung. Setidaknya barang-barang Korea lah ya, atau enggak China gitu, Asia gitu. Terus kalau kita lihat mereka pakai Line, nggak ada yang pakai dibuka Google atau apa gitu. Karena Line itu memang produknya mereka gitu. Nah jadi sama halnya dengan itu gitu. Kalau kita mau mendukung perfilman Indonesia dan apa yang perlu dibenahi dari penontonnya, dari pembuatnya, bahkan sampai dari pendidikannya gitu. Jadi itu ekosistem yang terus berputar lah ya. Kalau menurut saya nih, ngelihat di kuliah ini ya. Karena saya juga ini lagi mikir nih, oh ini setelah keluar nih saya mau jadi apa ya gitu. Karena juga jadi bingung gitu. Karena perfilman Indonesia itu masih identik dengan kalimat apa yang famous, yang berjaya lah gitu loh. Lihat sekarang sutradara baru dari Biromero gitu loh. Dari aktor bisa jadi sutradara. Contohnya YouTuber yang paling terkenal siapa? Atta Halilintar udah buat film tuh dia. Jadi sutradara, jadi produser pula gitu loh. Karena apa ya? Duitnya banyak gitu loh. Bisa jadi sutradara. Raffi Ahmad gitu loh. Buat film untuk anaknya gitu loh. Sekolah film dia enggak gitu. Kok bisa ada uangnya gitu loh. Kita juga masih terhambat itu di film gitu. Tiba-tiba saya muncul nih sutradara kalau Stompul, nggak ada yang nonton gitu loh. Karena nggak terkenal, nggak punya uang banyak gitu loh. Bukan artis gitu loh. Jadi ya yang perlu dibenahi banyak sih, nggak cuma 1-2 hal perintilan. Gitu sih Bang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Atau Yumiati mau bertanya nggak? Yumiati? Nggak ada Bang. Oh nggak ada. Siapa mungkin yang lain? Ada nggak sih yang mau bertanya lagi? Kalau ada tinggal ini ke kolom komentar. Boleh. Silakan. Kalau ada lagi, ada
Ada berapa lagi nih ya? 1, 2, 3. Soalnya kebanyakan ini mereka host tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Ada kah? Ada kah yang ingin bertanya? Nggak ada nih kayaknya nih. Dari aku sih terakhir sih, Lab. Boleh, boleh, Bang. Terakhir ya. Apa namanya, negara yang patut dicontoh dari Indonesia dalam pembuatan film, negara apa itu? Dan kenapa negara itu harus patut dicontoh? Oke. Yang pertama ya, kita ngeliat ke Asia dulu lah ya, Korea gitu. Karena mereka apa ya? Menganggap film itu jadi satu industri penting karena mereka bisa menunjukkan ideologi mereka juga dari sana. Tadi saya lupa nulis tuh bahwa film itu juga bisa jadi ideologi sebuah negara gitu loh. Kalau kita nonton Korea, contohnya nih ya, drama Korea dulu sebelum filmnya. Contohnya kayak Descendants of the Sun gitu loh. Kita akhirnya melihat wajib militer mereka, bagaimana mereka punya kekuatan militer di sana yang kuat. Dan itu saya yakin besar sekali pasti ada dukung dan peranan pemerintah gitu. Karena nggak mungkin tuh orang awam bisa ngebuat baju tentara rame banget kayak gitu loh, sebanyak hampir puluhan sampai ratusan orang pakai baju tentara gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Dan mereka pasti punya peran pemerintah. Contohnya terakhir yang paling besar Parasite itu film Korea yang launching pada saat itu di bioskop juga dan menangkan Oscar itu 9 piala gitu. Best Director, Best Film, Best Picture, Best Artistic, Best apalah gitu ya. Ada 9 atau 12 kalau nggak salah penghargaan. Kenapa bisa gitu? Ternyata usut punya usut, mereka sangat mengeluarkan gontoran duit yang luar biasa untuk filmnya dan setelah itu menyiapkan lagi uang untuk promosinya gitu loh. Dan orang Korea menonton pada saat itu gitu. Apakah mereka malu dengan bahasa Koreanya? Enggak gitu. Film itu ditayangkan nggak pakai bahasa Inggris kok gitu, pakai logat Korea gitu loh. Dan pada saat itu film itu bahkan udah diputar, udah turun dari layar, diputar lagi. Karena apa? Karena menang Oscar dan penontonnya banyak gitu. Nah, Korea ini satu fenomena menarik gitu loh. Sebuah negara kecil di sana gitu ya, kita ini padahal luas banget gitu. Dan mereka punya budaya yang mereka selalu angkat dalam filmnya. Contohnya ya, yang paling menarik ya. Berapa banyak sih sekarang buka nih di seluruh kota di Indonesia all you can eat, makanan beef Korea, terus apa-apa berbau kultur Korea nih, makanan-makanan kayak foto, bahasa, lagu, Blackpink, itu K-pop dan semuanya. Mereka bergerak kencang banget tuh di dunia itu. Dan saya yakin dan sangat yakin ya, peran pemerintah dan peran warganya sangat besar di sana gitu loh. Akhirnya industri itu berputar gitu loh. Nah, kita perlu mencontoh itu gitu loh, bahwa industri kesenian gitu juga salah satu industri yang sejauh ini sangat menjanjikan karena dia bentuknya digital sekarang gitu loh. Contohnya gini, ya perlu sih, tapi contohnya ketika semua harus jadi dokter gitu loh. Kan ya ilmu kedokteran dia harus dibagikan dari seminar gitu, nggak bisa dari apa ya ujung-ujungnya kalau mau dibagikan dari video digital juga kan gitu, dari film dan visual juga gitu. Itu untuk Korea ya gitu. Dan mereka selalu punya film-film yang mereka juga bekerja sama dengan production house dari negara-negara barat gitu, Hollywood gitu. Dan itulah hebatnya Korea satu. Kedua yang perlu kita tiru dari segi film ya, dari segi cara bertutur dan bahasa, itu juga Taiwan, China, Taiwan, Taipei, Hong Kong. Mereka selalu membawa realita-realita juga yang ada di negara mereka gitu. Rusun dalam film-film Taiwan, Taipei itu keren-keren banget gitu. Coba lihat rusun kita gitu kayak kok apa gitu ya. Karena nggak ditata rapi gitu. Mereka rapi banget. Bahkan saya kalau bilang kalau misalnya ke sana pengen tinggal di mana kayak pengen lebih di rusun gitu daripada di kosan gitu. Karena bagus rusunnya gitu loh. Ditata rapi. Padahal cerita itu menceritakan tentang orang-orang sosial ekonomi kelas ke bawah gitu. Bahkan sampai kayak emang gak ada duit ya kan rumahnya bagus ya gitu. Padahal tapi itu rumah susun gitu loh. Dan itu mereka kreatif banget membawa cerita gitu. Mungkin saya saran mungkin bisa sambil dicatat gitu ya. Bisa nonton judulnya A Sun, itu ada di Netflix gitu. A Sun, saya ketik di sini nanti ya. Saya ketik nanti lupa lagi. A Sun itu di Netflix. Itu film original Netflix. Cerita tentang itu tuh, tentang
tentang kehidupan di sana. Dan itu menarik sekali gitu. Nah, film-film Indonesia masih jarang mengangkat tentang realita kehidupan, sedikit. Contohnya film Imperfect gitu. Ini contohnya ya, contohnya film, karena saya terakhir baru nonton itu film Indonesia. Film itu bercerita tentang seseorang yang pengen ngurusin badannya karena badannya terlalu gemukan dan dia pengen kelihatan lebih kurus karena ada jabatan di kantor yang harus dia capai. Kalau dia nggak kurus, bosnya nggak bakal milih dia. Bagus sih realita zaman sekarang juga gitu. Anak-anak remaja pengen kurus, pengen terlihat cakep gitu ya. Makanya gym di sana di mana-mana sekarang heboh banget gitu loh. Di masa pandemi ini juga orang rekam tuh lagi push up, lagi olahraga sepeda di mana-mana gitu loh. Tapi di film Imperfect itu belum benar-benar memperlihatkan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya masih susah gitu loh. Ngurusin badan juga nggak mudah. Karena apa? Ada duit juga kan gitu. Mau beli susu protein buat berotot juga berat gitu harganya. Mau ke gym juga harganya mahal. Di film itu ya lenggang-lenggo aja tuh. Nge-gym bisa dia bayar gym gitu loh. Dia bisa minumannya bisa minuman aneh-aneh tuh yang kayak buah, jus, sayur di jus. Boro-boro kita makan nasi aja masih susah banget gitu loh. Nah, film-film itu sebenarnya kalau kita jual dan kita angkat gitu loh. Menarik banget. Orang-orang di luar sana itu nggak pernah lihat realita Indonesia gitu loh. Contohnya, contoh paling kecilnya lagi tuh. Di Jakarta misalnya. Ada trotoar gitu loh dibuat, jalan buat disabilitas, tapi banyak lubang-lubangnya gitu loh. Ada aja film cerita tentang itu, tentang orang disabilitas pengen jalan misalnya ke kantor atau pengen keluar, tapi hambatannya adalah lubang-lubang di jalan. Pasti itu akan menjual banget, lucu, menarik, dan kritis gitu loh. Bahwa tentang lubang-lubang di jalan aneh banget. Ada pet jadi disabilitas yang warna kuning itu tuh, tapi banyak lubangnya gitu. Bahkan paling aneh pernah saya lihat ada kayak gitu, ujungnya paret gitu loh, nggak diakhirin. Lah gimana kalau memang dia baru pertama banget ya gitu, baru pertama banget keluar, baru belajar pakai tongkat, ya masuk aja jeblos ke dalam gitu loh. Nah itu kan adalah fenomena yang orang luar sana tuh nggak tahu. Dan kalau kita angkat mereka pasti bakal, Indonesia kayak gini ya gitu loh. Itu adalah fenomena yang bisa jadi kita kritisi dan kita angkat gitu. Dan yang terakhir, kalau bisa kita contoh lagi film-film dari mana, Iran. Yang tadi kita tonton tuh, itu film Iran. Film Iran tuh banyak kayak gitu tuh. Kritis, singkat aja 6 menit, 7 menit gitu loh. Bicaranya dalam banget gitu. Pernah waktu itu ada salah satu film saya tonton gitu. Filmnya 10 menit atau 12 menit ya. Bicara tentang seorang anak gitu yang merindukan punya sepatu gitu loh. Tapi sepatu lamanya udah nggak ada lagi dan rumah itu udah ditinggalin gitu. Dan dia udah jadi kaya, udah gede gitu. Pas dia balik lagi, transisi dia balik lagi itu bagus banget gitu. Rumah itu dilihat nggak keurus gitu. Sepatu dia masih ada di dalam, udah rusak-rusak gitu. Dan akhirnya dia balik lagi ke sana, dia mikir bahwa ternyata kekayaan sepatu bagus pun gak bisa membeli kebahagiaan dia gitu loh. Kecuali rumah dia itu. Dan singkat banget, cuma 12 menit. Nah kayak gitu-gitu tuh. Negara-negara yang mungkin bisa kita contoh gitu untuk perfilmannya gitu. Tapi kalau untuk industri film besarnya, menurut saya yang paling kita bisa contoh ya dari Asia, masih Korea sih. Mereka masih, Korea Selatan ya. Korea Utara kan gak berfilm. Korea Selatan tuh yang masih luar biasa banget tuh soal industri filmnya. Gitu sih Bang. Oke, Lep. Makasih, Lep. Oke, siap, Bang. Mungkin kedepannya boleh nggak sih kita buat kayak review film gitu? Wah, boleh banget tuh. Karena memang kalau nggak ada review, kita nggak tahu kan gitu film apa yang lagi happening sekarang gitu loh. Kayak di Netflix, orang nonton rame banget tuh pilihannya. Kayak dari A sampai Z tuh ada banget. Tapi orang nonton yang mainstream gitu loh. Nah, sama satu lagi masalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih malas mencari kan gitu loh. Sebenarnya di Netflix tuh banyak